Novel Menara Kosmik berlanjut lagi memasuki part ke-138 dengan judul Pembalasan Istana Surgawi. Selamat menikmati kisah naratif audio novel ini. Part 138 Menara Kosmik. Saat Qin Feng terbang menuju tepi jurang terlarang, tanah suci langit berbintang menghadapi krisis hidup dan mati terbesar yang pernah ada. Gemuruh. Dengan gelombang serangan terakhir, penghalang luar area terlarang gunung belakang tanah suci langit berbintang akhirnya meledak dengan suara keras, berubah menjadi asap tebal. Meskipun Qin Feng telah membangun kembali dan memperkuat penghalang ini, membuatnya sangat kuat dan sekokoh batu. Bahkan penghalang yang paling tangguh pun tidak dapat menahan jumlah musuh yang luar biasa. Di bawah serangan gabungan dari tokoh-tokoh kuat dari Tanah Suci Kekacauan dan Tanah Suci Matahari Terik, penghalang area terlarang gunung belakang bertahan selama hampir 1 jam sebelum akhirnya menyerah pada tekanan dan runtuh. Haha, penghalangnya hancur. Semuanya, serang, bunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Hari ini, kita harus mencabuti akar Tanah Suci Langit Berbintang. Dengan teriakan dari para pemimpin kedua Tanah Suci, tokoh-tokoh kuat dari kedua tanah tersebut menyerbu maju, menyerang Yan Tianyao dan yang lainnya. Mundur, semuanya, mundur cepat ke kedalaman gunung belakang. Melihat ini, wajah cantik Yan Tianyao berubah drastis, dan dia segera memberi perintah. Musuh jauh lebih banyak, dan mereka bukan tandingan. Terlebih lagi, setelah 2 gelombang pertahanan sebelumnya, para tetua dan murid Tanah Suci Langit Berbintang sudah kelelahan, energi mereka habis. Jika mereka terus bertarung langsung, mereka kemungkinan besar akan segera musnah. Hanya dengan mundur dan berpencar ke kedalaman gunung belakang mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tentu saja, tindakan Yan Tianyao juga untuk mengulur waktu agar gurunya, Qin Feng, dapat kembali. Selama gurunya kembali tepat waktu, mereka dapat mencegah malapetaka hidup dan mati hari ini. Dengan desingan, mendengar kata-kata Yan Tianyao, para tetua dan murid berpencar dan melarikan diri dengan putus asa menuju kedalaman gunung belakang. Untuk bertahan hidup, mereka berharap memiliki lebih banyak kaki, semuanya mengerahkan kecepatan mereka hingga batas maksimal. Haha, terus kejar mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Serang, bunuh. Melihat ini, tokoh-tokoh kuat dari 2 negeri suci menjadi semakin sombong. Mereka semua bergegas pergi, tanpa henti mengejar para pengejar. Tak lama kemudian, pengejaran dan pembantaian yang mengerikan meletus di seluruh gunung belakang negeri suci langit berbintang. Gemuruh, retak, di tengah jeritan yang menusuk telinga, tak terhitung banyaknya tetua dan murid yang lebih lambat terbunuh berturut-turut oleh tokoh-tokoh kuat dari 2 negeri suci, badan mereka meledak dan jiwa mereka tercerai-berai. Dalam sekejap mata, seluruh gunung belakang menjadi sungai darah, dipenuhi mayat. Melihat para tetua dan muridnya mati tanpa ampun di tempat, mata Tuan Suci Ye Nantian memerah, tatapannya penuh amarah. Binatang terkutuk, aku akan melawan kalian sampai mati. Setelah ragu sejenak, Ye Nantian tiba-tiba berbalik dan menyerbu tokoh-tokoh kuat dari 2 negeri suci seperti kilat. Pada titik ini, Ye Nantian telah menyerah. Dia hanya berharap pengorbanannya dapat menahan tokoh-tokoh kuat dari 2 negeri suci, memungkinkan lebih banyak tetua dan murid untuk melarikan diri lebih jauh. Ya Dewa, kami di sini untuk membantumu. Kutu Kupret, ayo kita lawan mereka. Membunuh 1 saja sudah cukup, membunuh 2 itu sepadan. Benar, aku akan menjadi pahlawan lagi dalam 18 tahun. Para tetua yang tersisa, melihat ini, dengan cepat menyadari niat sebenarnya Ye Nantian, berhenti melarikan diri, dengan tegas berbalik, dan bergabung dalam pertempuran. Yan Tianyao, melihat ini, juga menghela napas dalam hati. Kemudian, dia tiba-tiba terhuyung dan menyerbu ke arah Ye Nantian. Ketika gurunya Qin Feng pergi, dia berulang kali memerintahkannya untuk melindungi Tanah Suci Langit Berbintang. Sekarang, Tanah Suci Langit Berbintang telah sepenuhnya ditembus, dan para muridnya sedang diburu mati-matian oleh tokoh-tokoh kuat dari 2 Tanah Suci. Jika dia melarikan diri sekarang, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada gurunya di masa depan? Ah, baiklah, jika aku sayangnya binasa di sini hari ini, aku akan menganggapnya sebagai mengembalikan nyawa ini kepada guruku. Yan Tianyao bergumam pada dirinya sendiri, lalu, niat membunuhnya melonjak, dia memegang pedang panjangnya, dan dengan panik menyerbu ke perkemahan musuh. Kalahkan mereka, dan ingat, tangkap mereka hidup-hidup. Pemimpin orang-orang berpakaian hitam segera memberi perintah setelah melihat situasi tersebut.
Pemimpin ini adalah sosok kuat yang jiwanya telah dirasuki oleh secerca iblis kebebasan agung. Kekuatannya sangat besar, telah mencapai tahap akhir alam kaisar abadi. Dia juga penyelenggara pertempuran besar ini. Meskipun hanya secerca jiwa, dia dapat menggunakan seni iblis pemakan langit untuk menyerap kultivasi orang lain dan memperkuat dirinya sendiri. Setelah bersatu kembali dengan badan asalnya, dia dapat mengintegrasikan semua kultivasinya ke dalamnya. Karena itu, dia mengeluarkan perintah untuk menangkap mereka hidup-hidup. Baik, guru, tangkap mereka. Setelah mendengar ini, kedua tetua tertinggi tanah suci kekacauan, bersama dengan Ye Xingchen, melompat maju dan menyerbu ke arah Yan Tianyao, sang pemimpin. Adapun orang-orang yang tersisa, mereka dengan cepat terlibat dalam pertempuran sengit, bertarung satu lawan satu. Pertempuran itu sangat brutal. Hampir setiap detik, para kultivator berjatuhan meninggial, badan mereka tergeletak di tanah. Di gunung belakang, pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan patah. Hujan darah deras turun dari langit, seperti hujan lebat. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, waktu yang setara dengan sebatang dupa telah berlalu. Pertempuran akhirnya berakhir, karena jumlah pasukan dari kedua tanah suci yang sangat banyak. Yan Tianyao, Ye Nantian, dan yang lainnya semuanya terluka parah, ditangkap hidup-hidup, dan dibawa ke hadapan pemimpin berjubah hitam. Para lansia, orang lemah, wanita, dan anak-anak yang tersisa dari tanah suci langit berbintang juga ditangkap dan dibawa ke lembah di belakang gunung. Melihat sekeliling, seluruh lembah dipenuhi dengan kepala-kepala. Perkiraan kasar menunjukkan tidak kurang dari 5.000. Ini semua adalah kultivator yang ditangkap dari tanah suci langit berbintang. Dan di antara mereka, mayoritas adalah para lansia, orang lemah, wanita, dan anak-anak. Ye Nantian, Ye Xingchen, dan yang lainnya ada di antara mereka. Guru, bawahan Anda telah menyelesaikan misinya dan menangkap semua orang dari tanah suci langit berbintang. Silakan putuskan nasib mereka. Seorang tetua agung melesat maju ke arah pemimpin berjubah hitam dan dengan hormat melaporkan. Haha, bagus, kau telah melakukan yang terbaik. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu hadiah yang besar. Pemimpin berjubah hitam tertawa penuh kemenangan. Kemudian, dia tiba-tiba melayang ke langit, melayang di atas lembah. Menatap orang-orang dari tanah suci langit berbintang di bawah dengan jijik, dia berpikir. Haha, begitu banyak makanan darah segar. Selama aku melahap mereka semua dengan cepat, secuil jiwaku ini pasti akan maju pesat, dan kultivasiku akan meroket. Pemimpin berjubah hitam tertawa dalam hati. Begitu dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan membantingnya ke kerumunan di bawah. Gemuruh. Detik berikutnya, Ye Nantian dan yang lainnya merasakan seluruh langit tenggelam dalam kegelapan. Dalam kegelapan yang pekat, seolah-olah sebuah tangan tak terlihat telah membanting dahi mereka. Ah, Ye Nantian dan yang lainnya gemetar hebat, energi vital mereka melonjak menuju tangan tak terlihat seperti gelombang pasang. Masing-masing dari mereka menjerit kesakitan, wajah mereka meringis kesakitan. Aura mereka mulai menurun dengan cepat. Ah, tidak. Senior, ampuni aku, ampuni aku. Kumohon, lepaskan aku. Aku akan melakukan apapun untukmu, bahkan menjadi budakmu. Paman Guru Besar, di mana kau? Mengapa kau belum kembali? Jika kau tidak segera kembali, kita semua akan celaka. Pada saat kritis hidup dan mati ini, banyak tetua dan murid berteriak sekuat tenaga. Ye Xingchen, yang berdiri di tengah kerumunan, kini pucat pasi, auranya menurun dengan cepat. Namun, dia menggertakkan giginya, tetap diam. Dia diam-diam mengingat adegan yang pernah dialaminya bersama Qin Feng di masa lalu. Seiring waktu berlalu, pikiran Ye Xingchen perlahan menjadi kabur. Satu-satunya penyesalannya sekarang adalah dia tidak akan bisa melihat Qin Feng untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Guru, maafkan aku sudah melakukan yang terbaik. Yan Tianyao mendongak ke langit dan menghela napas dalam-dalam. Tak lama kemudian, pemandangan di hadapannya perlahan kabur, badannya yang rapuh bergerak, dan ia jatuh ke tanah. Haha, luar biasa, sangat luar biasa. Selama aku melahap dan menyerap semuanya, kekuatan secuil jiwa leluhurku ini pasti akan menembus belenggu dan mencapai puncak alam kaisar abadi. Pada saat itu, begitu menyatu dengan badan utamaku, kekuatan tempur badan utamaku akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Pria berbaju hitam itu merasakan auranya meningkat dengan cepat dan tak kuasa menahan tawa kemenangan.
Namun, sebelum tawanya terdengar jauh, perubahan tiba-tiba terjadi. Semburan cahaya putih menyilaukan tiba-tiba melesat ke langit dari lembah di depan. Di dalam cahaya itu, sesosok samar muncul dan menghilang. Ini adalah pertanda bahwa seseorang akan tiba melalui susunan teleportasi. Guru, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang akan tiba di sini melalui teleportasi jarak jauh. Melihat ini, seorang tetua agung dari Tanah Suci Kekacauan segera mengubah ekspresinya dan berkata kepada pria yang memimpin dalam balutan hitam. Haha, tidak apa-apa, leluhur ini ingin melihat siapa yang berani terjun ke perairan yang bermasalah ini. Pria yang memimpin dalam balutan hitam itu tersenyum sinis, tampaknya sama sekali tidak mempedulikan masalah itu. Setelah berbicara, dia terus menggunakan seni iblis pemakan langit, terus-menerus menyerap esensi dan darah Yenantian dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, di lembah di depan, sosok samar itu juga dengan cepat menyelesaikan teleportasi. Perlahan-lahan menjadi nyata, itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah putih panjang. Tampan dan gagah, siapa lagi kalau bukan Qin Feng? Haha, paman guru besar akhirnya kembali. Kita selamat. Qin Lang, guru, setelah melihat sosok itu dengan jelas, Yenantian, Ye Qingseng, Yan Tianyao, dan yang lainnya langsung bersemangat. Mata mereka yang sebelumnya putus asa kini memancarkan secercah harapan. Wus, Qin Feng menenangkan diri, matanya berkilat seperti kilat saat ia mengamati sekelilingnya. Melihat situasi di hadapannya, ia dipenuhi amarah yang menggelegar. Seluruh area terlarang di gunung belakang kini menjadi pemandangan kehancuran total. Pohon-pohon purba yang tak terhitung jumlahnya telah tumbang dan patah, tanah dipenuhi kawah. Darah mengalir seperti sungai, mayat berserakan di tanah. Seluruh gunung belakang Tanah Suci Berbintang telah menjadi pemandangan neraka. Terlebih lagi, di sebuah lembah yang tidak jauh, seorang pria berbaju hitam melayang di atas lembah, menggunakan seni iblis pemakan untuk melahap esensi dan darah Yenantian dan yang lainnya dengan panik. Melihat Qin Feng tiba, pria berbaju hitam itu tetap tak bergerak. Ia bahkan tidak melirik Qin Feng, seolah-olah sama sekali mengabaikannya. Makhluk itu masih ada di sana, terus melahap esensi dan darah Yenantian dan yang lainnya. Ho, melihat ini, Qin Feng diam-diam menghela napas lega. Meskipun Tanah Suci Langit Berbintang telah mengalami malapetaka besar, untungnya, Yenantian dan yang lainnya masih hidup. Selama mereka hidup, masih ada harapan. Memikirkan hal ini, Qin Feng tanpa ragu terbang cepat menuju lembah di depan. Swiss. Tepat ketika dia hampir mendekat, dua sosok kuat melesat keluar dan menghalangi jalannya. Kedua sosok itu adalah dua tetua tertinggi dari Tanah Suci Kekacauan. Binatang buas, berhenti. Qin Feng mengabaikan keduanya dan menatap pria berpakaian hitam di depannya, berteriak marah. Haha, bocah, kau Qin Feng. Mendengar ini, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mendongak ke arah Qin Feng dan berteriak keras. Benar, itu kakekmu Qin Feng. Dan siapa kau, monster ini, kata Qin Feng dingin. Haha, kau benar-benar tipe orang yang memilih antara surga dan neraka. Aku hanya berencana untuk menyelesaikan urusan ini denganmu setelah masalah ini selesai, tapi aku tidak menyangka kau datang sendiri ke depan pintuku. Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Leluhurku, kau adalah iblis surgawi kebebasan agung. Qin Feng sedikit mengerutkan kening mendengar ini. Pria berbaju hitam ini tidak terlalu kuat, hanya berada di tahap akhir alam kaisar abadi. Meskipun dia bisa dianggap sebagai tokoh yang kuat di alam abadi, ini sangat tidak sesuai dengan rumor. Bukankah dikatakan bahwa iblis surgawi kebebasan agung telah melangkah ke alam leluhur abadi yang legendaris? Haha, benar, aku memang anggota klan iblis surgawi kebebasan agung yang mulia, atau lebih tepatnya, secuil jiwa Tian Xiao. Pria berbaju hitam itu menjawab dengan senyum jahat. Aku tidak peduli siapa kau, segera berhenti dan bebaskan Yenantian dan yang lainnya, kalau tidak, aku pasti akan menghajarmu habis-habisan hari ini. Qin Feng meraung ganas. Hahaha, kau pikir kau bisa memusnahkan jiwaku? Hanya dengan itu, pria berbaju hitam itu tertawa sinis. Meskipun aku hanya sebagian kecil dari jiwaku, kekuatan tempurku jauh melampaui kultivator biasa. Ditambah lagi, aku memiliki bawahan yang sangat kuat. Bahkan jika masing-masing dari mereka meludah, mereka bisa menenggelamkanmu. Apakah kau pikir kau punya kesempatan untuk bertahan hidup hari ini? Jadi,
kau akan menindasku karena jumlahmu lebih banyak dariku. Qin Feng mensibir dingin. Haha, benar, aku menindasmu. Apa yang bisa kau lakukan? Pria berbaju hitam itu tertawa angkuh. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak ahli tingkat kaisar abadi di bawah komandonya. Bibir Qin Feng melengkung membentuk senyum jahat. Begitu dia berbicara, Qin Feng mengaktifkan menara Qiankun tanpa ragu-ragu. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di kehampaan di sebelah kanan Qin Feng. Kaisar Putih, kalian semua, keluarlah. Dengan perintah yang diberikan, sosok-sosok kuat bergegas keluar dari pusaran seperti kilat, mengelilingi Qin Feng. Jumlah orangnya sangat banyak, hampir 100. Terlebih lagi, setiap orang dari mereka adalah kaisar abadi yang kuat. Terdapat lebih dari selusin kaisar abadi tingkat akhir, lebih dari 50 kaisar abadi tingkat menengah, dan sisanya berada di puncak alam kaisar abadi tingkat awal. Di jurang terlarang, Qin Feng memimpin semua orang untuk menangkap ratusan pikiran ilahi yang kuat. Akhirnya, dia mengekstrak semua kekuatan mendalam dao abadi dari pikiran ilahi ini dan memberikannya kepada Bai Di dan yang lainnya. Dengan bantuan kristal sumber mendalam, Bai Di dan yang lainnya dengan cepat mengubah kekuatan mendalam itu menjadi kekuatan mendalam dao abadi yang mereka butuhkan. Hal ini menyebabkan kekuatan mereka meningkat pesat, menghasilkan peningkatan kolektif. Begitu banyak pembangkit tenaga kaisar abadi. Ini tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Qin Feng itu hanyalah seorang pemula, bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak pembangkit tenaga kaisar abadi di bawah komandonya. Melihat pemandangan ini, para pembangkit tenaga dari kedua negeri suci itu terguncang hingga ke inti mereka, tidak dapat menahan diri untuk berseru dengan takjub. Meskipun Qin Feng hanya memanggil hampir 100 orang kali ini, kuncinya adalah bahwa mereka semua adalah ahli super kuat di alam kaisar abadi. Melihat Qin Feng tiba-tiba memanggil begitu banyak ahli alam kaisar abadi, pupil mata pria berjubah hitam itu menyempit tajam, dan ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Haha, iblis, kau terkejut atau tidak? Melihat ekspresi pria berjubah hitam yang sangat jelek itu, Qin Feng tidak bisa menahan tawa. Jadi apa gunanya kau memiliki hampir 100 ahli kaisar abadi di bawah komandomu? Kau tetap bukan tandingan dua tanah suci kami. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam, menekan emosinya, dan mengangkat tangannya untuk berteriak, bunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun hidup. Baik, Tuan, bunuh mereka. Mendengar ini, orang-orang dari dua tanah suci berteriak serempak dan dengan panik menyerang Qin Feng dan yang lainnya. Dua tetua tertinggi dari tanah suci kekacauan, serta Ye Xingchen, secara bersamaan melompat ke udara dan menyerbu ke arah Qin Feng. Haha, Qin Feng, oh Qin Feng, aku akui kau memang jenius yang tak tertandingi, bakat langka yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Di usia semuda ini, kau tidak hanya mencapai puncak alam kaisar abadi, tetapi juga membina begitu banyak bawahan yang luar biasa. Sayangnya, kau masih terlalu muda, berani mencoba melawanku hanya dengan kekuatan ini. Jika kau lebih pintar, kau akan menyembunyikan bawahan-bawahan ini di jurang terlarang, berkultivasi selama beberapa ratus tahun lagi, dan menunggu sampai kekuatan semua orang mencapai tingkat yang lebih tinggi sebelum menantangku. Mungkin, saat itulah kau akan memiliki secercah harapan. Namun, kau tidak lagi memiliki kesempatan itu, hahaha. Pria berbaju hitam tertawa terbahak-bahak, kepalanya terangkat ke belakang sebagai tanda kemenangan. Menurutnya, tindakan Qin Feng jelas-jelas mengundang kematian. Dengan gabungan kekuatan kedua tetua tertinggi dan Ye Xingchen, Qin Feng pasti akan celaka. Dan Qin Feng, yang masih belum dewasa, berani menantangnya, benar-benar PA. Jika itu dirinya, dia tidak akan pernah menunjukkan dirinya secepat ini. Sebaliknya, ia akan memimpin hampir 100 bawahan kaisar abadi, bersembunyi jauh di dalam jurang terlarang, dengan tekun berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka. Mereka baru akan muncul setelah semua orang mencapai alam kaisar abadi tingkat akhir atau puncak. Pada saat itu, mereka pasti akan membuat semua orang takjub. Sayangnya, Qin Feng benar-benar PA, dengan gegabah mengungkapkan dirinya begitu cepat. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Namun, sebelum tawanya menyebar terlalu jauh, perubahan tiba-tiba terjadi. Qin Feng mengangkat tangan kanannya, membentuk segel tangan dan menunjuk ke depan. Bersamaan dengan itu, dia berteriak pelan, penjara kekosongan. Gemuruh. Bersamaan dengan suara itu,
kekuatan sihir kekosongan yang sangat dahsyat dan menakutkan langsung turun dari langit. Berputar dan berubah bentuk, ia berubah menjadi sangkar sihir besar, langsung menyegel ketiga ahli tingkat Kaisar Abadi Puncak di dalamnya. Kutu Kupret, bebaskan diri. Melihat ini, ketiga ahli tingkat Kaisar Abadi Puncak itu meraung serempak, dengan panik menyerang sangkar sihir. Mereka ingin memaksa melepaskan diri dari belenggu dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, seberapapun mereka berjuang dan melompat, itu sia-sia. Menghadapi serangan penuh dari ketiga ahli super kuat itu, sangkar sihir tetap kokoh seperti gunung. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria berpakaian hitam itu terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dengan dua tetua tertinggi Tanah Suci Kekacauan dan Ye Xingchen bergabung, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Qin Feng, mereka setidaknya dapat menahannya untuk sementara waktu. Saat itu, dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk menyerap semua esensi dan darah dari Ye Nantian dan yang lainnya, menyebabkan kultivasi mereka meroket dan mencapai puncak alam Kaisar Abadi. Setelah kekuatannya meningkat drastis, dia kemudian bisa bertarung hebat dengan Qin Feng. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah meremehkan Qin Feng. Meskipun berada di puncak alam Kaisar Abadi yang sama, menghadapi serangan gabungan dari tiga ahli tingkat Kaisar Abadi Puncak, Qin Feng sebenarnya hanya menggunakan satu gerakan untuk sepenuhnya memenjarakan mereka. Wosh wosh wosh. Tepat ketika pria berjubah hitam yang memimpin itu sangat terkejut, Qin Feng tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tiga jari secara berurutan. Detik berikutnya, ketiga ahli tingkat Kaisar Abadi Puncak yang disegel dalam sangkar misteri mendalam kehampaan itu semuanya kaku, tidak dapat bergerak. Qin Feng telah menyegel titik akupuntur mereka. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia dengan lancar membawa ketiga ahli itu ke menara Qiankun. Yunxi, ketiga orang ini ada di tanganmu. Cepat bantu mereka menggunakan Raja Katak Hati Es untuk mengeluarkan cacing gu dari badan mereka. Qin Feng mengirimkan secerca indera ilahinya ke menara Qiankun dan berbicara kepada Miao Yunxi di dalam. Ye Xingchen, bersama dengan dua tetua tertinggi Tanah Suci Kekacauan, semuanya telah ditanami cacing gu yang menentang surga oleh iblis kebebasan agung, yang sepenuhnya mengendalikan mereka. Selama Miao Yunxi turun tangan dan menggunakan Raja Katak Hati Es untuk membantu mereka menghilangkan cacing gu, mereka dapat sepenuhnya membebaskan diri dari kendali dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Menurut informasi yang telah dikumpulkan Qin Feng, kedua tetua tertinggi Tanah Suci Kekacauan sebenarnya bukanlah orang jahat. Mereka sangat teguh dan membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuh mereka. Alasan mereka menjadi kaki tangan iblis kebebasan agung hanyalah karena mereka diracuni oleh cacing gu. Setelah cacing gu di badan mereka dihilangkan, mereka dapat dengan cepat mendapatkan kembali kebebasan mereka. Lebih jauh lagi, begitu mereka mengetahui kebenarannya, mereka pasti akan sangat membenci iblis kebebasan agung. Pada saat itu, pihak Qin Feng akan mendapatkan dua sekutu yang lebih cakap. Ya, saudara Qin, saya akan segera membantu mereka mengeluarkan cacing gu dari badan mereka. Setelah mendengar ini, Miao Yunxi dengan cepat mengaktifkan Raja Katak Hati Es di dalam badannya untuk membantu mereka bertiga mengusir cacing gu. Setelah cacing gu dihancurkan, mereka bertiga tidak hanya akan langsung sadar kembali, tetapi mereka juga akan dapat mengubah energi dari cacing gu yang mati menjadi energi mereka sendiri, menyebabkan kekuatan mereka melonjak. Setelah memberikan instruksinya, mata Qin Feng berkilat seperti kilat saat dia menatap pria berbaju hitam di depannya. Dasar binatang buas, sekarang giliranmu. Begitu dia berbicara, badan Qin Feng kabur dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali, sudah berdiri di depan pria berbaju hitam. Qin Feng mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan kuat ke kepala pria berbaju hitam. Pukulan ini cepat dan tanpa ampun. Secepat kilat, langsung menuju kepala pria berbaju hitam. Jika mengenai sasaran, pria berbaju hitam pasti akan mengalami nasib otaknya hancur berkeping-keping. Tidak bagus. Melihat kematian yang akan segera terjadi, pupil mata pria berpakaian hitam itu menyempit tajam. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan melarikan diri dengan putus asa ke kehampaan di belakangnya. Saat pria berpakaian hitam itu melarikan diri, Ye Nantian dan yang lainnya dengan cepat mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, karena kehilangan sejumlah besar energi vital, mereka roboh ke tanah seperti boneka kain begitu mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Meskipun kelelahan, Ye Nantian dan yang lainnya berjuang untuk berdiri. Mereka
Berlutut satu persatu, dengan hormat membungkuk kepada Qin Feng di atas. Terima kasih, Paman Guru Besar, karena telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, Paman Guru Besar. Terima kasih, Qin Lang. Terima kasih, Guru. Raungan yang memekakan telinga memenuhi udara. Reputasi Qin Feng mencapai puncaknya saat ini. Semua orang sangat berterima kasih kepada Qin Feng. Bagaimanapun, mereka baru saja lolos dari kematian. Jika Qin Feng tidak kembali tepat waktu untuk menyelamatkan mereka, mereka mungkin akan kehabisan energi hidup mereka oleh jiwa iblis kebebasan besar yang terpecah dalam waktu setengah batang dupa. Paman Guru Besar, binatang buas itu benar-benar hina. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Tepat saat itu, Ye Nantian berteriak keras. Haha, jangan khawatir, dia tidak akan lolos. Qin Feng tertawa mendengar ini. Begitu dia berbicara, ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba meletus dari kehampaan. Ye Nantian dan yang lainnya mendongak dan melihat sosok yang familiar terbang mundur seperti bola meriam. Itu tidak lain adalah pria berbaju hitam. Pada saat yang sama, sosok tinggi dan gagah berdiri di kehampaan. Sosok ini tampak persis seperti Qin Feng. Itu adalah klon Qin Feng. Di depan klon itu terdapat jaring pembatas besar, yang menyegel langit dan bumi. Ternyata ketika mereka berteleportasi ke lembah di belakang tanah suci langit berbintang, Qin Feng diam-diam telah menciptakan klon kedua, menyembunyikannya di kehampaan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tujuannya adalah untuk memusnahkan semua musuh yang menyerang dalam satu serangan. Adapun jaring pembatas besar di depan klon, itu adalah lempeng susunan yang telah dipersiapkan Qin Feng dengan cermat sebelumnya. Setelah diaktifkan, ia berubah menjadi susunan penyegelan yang sangat kuat, menyegel langit dan bumi. Qin Feng, kau sangat hina. Kau bahkan memasang jebakan di kehampaan sebelumnya. Sambil menenangkan diri, pria berbaju hitam itu sangat marah. Matanya menyala-nyala karena amarah saat ia meraung pada Qin Feng. Haha, kalau soal kehinaan dan rasa tak tahu malu, siapa yang bisa menandingimu, dasar binatang buas. Qin Feng tertawa, menengadahkan kepalanya. Kemudian, ia tiba-tiba meninggikan suaranya, mengubah topik pembicaraan. Baiklah, cukup bicara. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Apakah kau menginginkannya? Apa yang kau inginkan? Pria berbaju hitam itu terkejut dan berteriak. Jika kau tidak ingin gumpalan jiwa ini dihancurkan, maka dengan patuh beritahu aku bagaimana cara melepaskan segel pada orang-orang dari dua tanah suci, teriak Qin Feng. Iblis kebebasan agung ini punya banyak trik. Selain menggunakan cacinggu untuk mengendalikan dua tetua tertinggi dan Ye Xingchen, dia juga menggunakan teknik rahasia iblis khusus untuk mengendalikan banyak tetua dan tokoh kuat dari dua tanah suci. Adapun cacinggu, Raja Katak Hati Es Miao Yunsi tentu saja dapat menyelesaikan masalah. Tetapi Qin Feng tidak berdaya melawan teknik rahasia iblis surgawi. Memaksanya mungkin akan merusak jiwa mereka, mengubah mereka menjadi idiot seketika. Haha, kau ingin menyelamatkan mereka? Tidak mungkin. Pria berbaju hitam menyeringai jahat, berteriak, bahkan jika aku kehilangan secuil jiwaku ini, aku tidak akan pernah memberitahumu. Lupakan saja, kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau tidak memberitahuku. Ekspresi Qin Feng menjadi gelap. Begitu dia berbicara, badannya kabur, menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali, sudah berdiri di depan pria berbaju hitam, tangan kanannya terangkat, menyerang dengan kecepatan kilat. Wus, karena kecepatannya terlalu cepat, pria berbaju hitam tidak punya waktu untuk menghindar, badannya langsung kaku, titik akupunturnya tersegel. Seketika itu juga, Qin Feng mengangkat tangan kanannya dan menekannya langsung ke dahi pria berbaju hitam. Wus, di saat berikutnya, gumpalan api suci kekacauan yang kuat mengalir terus-menerus dari telapak tangannya ke badan pria berbaju hitam itu. Di bawah kobaran api aneh itu, pria berbaju hitam itu tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak histeris. Qin Feng, hentikan sekarang. Jika kau berani membunuhku, jati diriku yang sebenarnya tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Pria berbaju hitam itu kesakitan tak tertahankan, meraung dengan ganas. Haha, baiklah, jika kau punya nyali, biarkan jati dirimu yang sebenarnya yang menghadapiku. Qin Feng mensibir mendengar ini. Jati diriku yang sebenarnya saat ini sedang menaklukkan alam iblis, dan dalam waktu kurang dari setengah bulan, aku akan sepenuhnya menyatukan alam iblis. Pada saat itu, dengan berkah dari seluruh keberuntungan alam iblis,
kekuatan jati diriku yang sebenarnya pasti akan meningkat pesat, dan aku akan melangkah ke tahap akhir alam leluhur abadi dalam sekejap. Pada saat itu, kematianmu akan menghampirimu. Pria berpakaian hitam itu meraung dengan gigi terkatup, matanya merah padam. Tahap akhir alam leluhur abadi. Qin Feng juga sangat terkejut mendengar ini. Haha, lumayan, Qin Feng, dasar bocah, tunggu saja kematianmu. Ingat, waktumu hampir habis. Setengah bulan lagi, itu akan menjadi hari kematianmu. Pria berpakaian hitam itu meraung. Begitu suaranya berhenti, seluruh badannya meledak, berubah menjadi hujan abu hitam. Hanya setetes darah jiwa, kira-kira sebesar kacang polong, yang tersisa di tempat itu. Itu adalah sisa-sisa jiwa iblis kebebasan agung yang terfragmentasi setelah kehancurannya. Qin Feng melambaikan lengan bajunya, dengan cepat menangkap tetesan darah campuran itu dan menekannya ke dahinya. Sebuah dentuman, suara gemuruh menggema di benak Qin Feng. Detik berikutnya, kekuatan jiwa yang sangat dahsyat melonjak di dalam dirinya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa itu juga mengandung beberapa informasi memori. Di antaranya adalah metode untuk membatalkan teknik rahasia iblis langit. Tepat ketika jiwa iblis kebebasan agung yang terfragmentasi hancur. Di alam iblis, di dalam istana hitam yang luas. Tian Xiao duduk bersila di aula utama, matanya terpejam, berkonsentrasi pada kultivasi. Tiba-tiba, badan Tian Xiao sedikit bergetar, dan dia batuk mengeluarkan seteguk darah. Wajah tuanya langsung berubah pucat pasi, dan energi iblis di dalam badannya melonjak hebat seperti air mendidih. Tidak bagus, ekspresi Tian Xiao berubah, dan dia dengan cepat menekan energi iblis yang melonjak di dalam badannya. Setelah beberapa saat, dia kembali normal. Kutu kupret, aku akan lihat siapa yang berani membunuh jiwaku yang terfragmentasi. Tian Xiao bergumam pada dirinya sendiri, matanya menyala dengan niat membunuh. Melalui koneksi misterius, Tian Xiao dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya yang terfragmentasi telah sepenuhnya kehilangan kontak dengannya. Alasan lonjakan energi iblis di dalam badannya barusan adalah karena dia telah merasakan kehancuran jiwanya yang terfragmentasi. Begitu selesai berbicara, Tian Xiao mengangkat tangan kanannya, membentuk segel tangan, dan menunjuk dengan satu jari. Wus! Di saat berikutnya, segumpal darah esensi kehidupannya melesat keluar dari ujung jarinya. Kemudian, Tian Xiao menggunakan segumpal darah esensi kehidupan ini untuk terus mengukir pola di kehampaan di hadapannya. Tak lama kemudian, sebuah cermin yang memancarkan energi iblis yang luar biasa muncul di hadapannya. Putar balik ruang dan waktu, lacak kembali ke sumbernya, periksa untukku. Tian Xiao meraung, menunjuk jari lainnya ke cermin. Wus! Di saat berikutnya, pemandangan yang sangat megah muncul. Pemandangan asing melintas di cermin seperti sekilas pandang. Gambar-gambar di dalamnya persis seperti yang dialami jiwanya yang terbagi belum lama ini di tanah suci langit berbintang. Pada awalnya, jiwa yang terbagi, memimpin tokoh-tokoh kuat dari dua tanah suci, menyapu tanah suci langit berbintang dengan momentum yang tak terbendung. Namun, di adegan kedua, dengan munculnya Qin Feng, situasinya langsung berbalik. Qin Feng, setelah kemunculannya, mengalahkan musuh-musuhnya dengan satu gerakan, sepenuhnya memenjarakan tiga ahli alam kaisar abadi puncak. Segera, Qin Feng menggunakan klon tersembunyinya di kehampaan untuk memblokir jiwanya yang terbagi. Akhirnya, dia menggunakan api suci kekacauan untuk membakar jiwa yang terbagi itu menjadi abu. Adegan itu berakhir tiba-tiba di sana. Kutu kupret, benar-benar kutu kupret. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, kultivasi binatang kecil itu telah meroket ke tingkat seperti itu. Terlebih lagi, dia telah membina lebih dari 100 ahli di tingkat kaisar abadi. Sekarang jiwaku yang terbagi telah dihancurkan, dia mungkin akan segera dapat dengan mudah menguasai tiga tanah suci. Aku tidak pernah berpikir bahwa kesalahan penilaianku di masa lalu akan menyebabkan kesalahan besar seperti itu, membiarkan binatang kecil itu benar-benar tumbuh dewasa. Tian Xiao menatap Qin Feng di cermin dengan tajam, wajahnya pucat pasi, dan meraung melalui gigi yang terkatup rapat. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Qin Feng melarikan diri ke jurang terlarang, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Mulai sekarang, dia hanya akan bisa bersembunyi seperti tikus di selokan, tidak pernah berani menunjukkan wajahnya lagi. Begitu dia berhasil menyelesaikan masalah alam iblis, dia dapat memimpin miliaran iblis untuk secara paksa menyerang alam abadi,
mengubahnya menjadi tempat berkembang biak bagi para iblis. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ia baru berada di alam iblis untuk waktu yang singkat, dan bahkan belum benar-benar menyatukannya. Qin Feng telah muncul dari jurang terlarang. Terlebih lagi, dilihat dari apa yang terjadi di cermin, Qin Feng tampaknya telah memperoleh keberuntungan yang sangat besar di jurang terlarang, kultivasinya meningkat puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Ia bahkan telah membina ratusan ahli tingkat kaisar abadi. Ini menunjukkan bahwa Qin Feng benar-benar telah berkembang. Jika ia tidak dibatasi, dan membiarkan Qin Feng terus berkembang, ia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Memikirkan hal ini, Tian Xiao segera meraung, "Pengawal." Wus, begitu ia selesai berbicara, sesosok hitam bergegas masuk dari luar aula dan berlutut di hadapannya dengan bunyi gedebuk. "Apa perintahmu, Guru?" "Kau, segera pergi dan beritahu para pemimpin semua ras untuk datang menemuiku. Batas waktu 1 batang dupa. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun." Tian Xiao meraung marah. "Baik, Guru, saya akan segera mengurusnya." Sosok bayangan itu mengangguk dan dengan cepat bangkit lalu pergi. Tak lama kemudian, waktu berlalu secepat sebatang dupa. Para pemimpin dari berbagai ras di alam iblis juga tiba satu demi satu. Seluruh aula kini dipenuhi orang. Tian Xiao duduk di kursi utama dengan ekspresi muram. Di sebelah kiri dan kanannya duduk para patriark klan iblis dan klan iblis kegelapan. Belum lama ini, setelah Tian Xiao memimpin klan iblis kebebasan agung untuk menaklukkan klan iblis secara paksa, ia menggunakan klan iblis sebagai basis untuk mulai menaklukkan segala arah. Ia secara berturut-turut menaklukkan klan iblis kegelapan, klan Sucubus, dan lebih dari selusin ras lainnya, besar dan kecil. Seluruh alam iblis kini dipenuhi ratusan ras, dan tokoh-tokoh kuat ada di mana-mana. Dibandingkan dengan pencapaiannya saat ini, Tian Xiao baru menaklukkan sekitar sepertiga kekuatan alam iblis. 2/3 sisanya masih perlu ditaklukkan olehnya. Tian Xiao awalnya berencana bahwa setelah sepenuhnya menaklukkan alam iblis, dia akan memimpin semua orang ke alam abadi dan mengubahnya menjadi domain iblis Asura, tempat bagi alam iblis untuk melahap dan membesarkan anggotanya. Namun, dengan hancurnya jiwa yang terbagi, Tian Xiao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menurutnya, dia harus segera berurusan dengan Qin Feng. Jika tidak, jika Qin Feng terus menjadi lebih kuat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. "Tuan, bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil kami ke sini?" Melihat wajah Tian Xiao yang muram dan diam, kepala klan iblis, Xing, segera bertanya dengan ragu-ragu. "Ho," mendengar ini, Tian Xiao menarik napas dalam-dalam, menekan emosinya. Kemudian, tatapannya menyapu para ahli klan iblis yang berkumpul, dan dia berkata dengan lantang, "Semuanya, sesuatu telah terjadi di alam abadi, jadi rencana awal saya harus diubah." "Xing, dengarkan perintah saya, bawahan Anda ada di sini. Apa perintah Anda, Tuan?" Mendengar ini, Xing segera berdiri dan bertanya dengan gugup. "Kau, segera pimpin klan iblis ke alam abadi lebih awal dari jadwal. Ingat, begitu kau memasuki alam abadi, satu-satunya misimu adalah membunuh Qin Feng. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, kau harus membunuh binatang kecil itu dan mencabik-cabiknya. Jika kau gagal menyelesaikan misi, maka jangan repot-repot kembali." Tian Xiao memerintah dengan lantang. "Bolehkah saya bertanya, Guru, siapa sebenarnya Qin Feng?" Xing bertanya dengan tergesa-gesa, bingung. Wus, mendengar ini, Tian Xiao segera mengangkat tangan kanannya, membentuk segel tangan, dan menunjuk. Cahaya hitam menyilaukan langsung menyambar dahi Xing dan menghilang. Di dalam cahaya hitam itu terdapat semua informasi tentang Qin Feng. Xing menghabiskan beberapa lusin napas sebelum akhirnya memahami informasi tersebut. "Haha, dia hanyalah seekor semut di puncak alam kaisar abadi. Aku pasti akan menangkapnya dengan mudah." Setelah mengetahui detailnya, Xing tertawa puas. Tawanya, yang dipenuhi dengan penghinaan dan cemoohan, bergema di seluruh aula, bertahan lama. Dia mengira Tian Xiao akan memberinya tugas yang sangat sulit. Ternyata dia hanya akan pergi ke alam abadi lebih awal dan membunuh seorang kultivator di puncak alam kaisar abadi. Terlebih lagi, ini adalah seseorang yang baru saja mencapai puncak alam kaisar abadi. Dia, Xing, adalah seorang ahli super kuat di tingkat leluhur abadi setengah langkah. Meskipun dia hanya setengah langkah di atas puncak alam kaisar abadi, perbedaan kekuatannya sangat jauh. Membunuh Qin Feng akan sangat,
Mudah baginya, bukankah Tian Xiao baru saja memberinya jalan pintas? Melihat ekspresi Esing yang angkuh dan percaya diri, Tian Xiao mengerutkan kening karena tidak senang dan berkata dengan marah, "Esing, jangan meremehkan Qin Feng. Meskipun anak itu baru saja maju ke puncak alam Kaisar Abadi, dia memiliki badan suci primordial yang luar biasa, dan kekuatan tempurnya sangat dahsyat. Bahkan ketika menghadapi 3 Kaisar Abadi puncak secara bersamaan, dia bisa mengalahkan mereka dengan satu gerakan. Oleh karena itu, jika kamu pergi ke alam abadi, kamu harus sangat berhati-hati dan jangan pernah meremehkan lawanmu, agar kamu tidak lengah dan menemui akhir yang mengerikan." "Haha, jangan khawatir, Guru, aku pasti akan menyelesaikan misi ini dengan sukses dan tidak akan mengecewakanmu." Mendengar ini, mata Esing berbinar, dan dia menjawab dengan percaya diri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak menyangka anak bernama Qin Feng itu memiliki badan suci primordial yang begitu luar biasa. Begitu aku bisa melahap dan menyerapnya, aku mungkin bisa langsung melangkah ke alam leluhur abadi yang legendaris. Saat itu, aku tidak perlu lagi tunduk pada si binatang buas Tian Xiao." Haha, untungnya Tian Xiao ingin menyatukan alam iblis dan mendapatkan seluruh kekayaan alam iblis, jadi dia terlalu sibuk untuk meluangkan perhatian. Kalau tidak, bagaimana mungkin kesempatan sebesar ini jatuh ke pangkuanku? Hahaha. "Baiklah, cepat pimpin tim dan berangkat," teriak Tian Xiao dengan lantang. "Baik, Guru." Setelah mendengar ini, hukuman jahat tiba-tiba berdiri dan dengan cepat meninggalkan aula. Tak lama kemudian, kapal-kapal iblis hitam besar meraung menjauh dari ras iblis, menuju perbatasan antara alam abadi dan alam iblis. Untuk membunuh Qin Feng, hukuman jahat benar-benar telah mengerahkan pasukan elitnya kali ini. Tanah suci langit berbintang, lembah gunung belakang. Setelah memusnahkan secuil jiwa iblis kebebasan agung, Qin Feng segera melayang ke udara, energinya mengalir melalui dantiannya, dan meraung, "Berhenti. Kalian semua, berhenti." Suaranya seperti guntur, menggema dan bergema ke segala arah. Saat suara itu bergema, semua pihak yang bertempur sengit untuk sementara menghentikan pertempuran mereka. Melihat ini, Qin Feng berteriak lagi, "Penduduk tanah suci kekacauan dan tanah suci matahari terik, dengarkan. Sekarang pemimpin kalian telah mati, aku memberi kalian kesempatan untuk hidup, menyerah dan kalian tidak akan dibunuh. Kutu Kupret, kau berani membunuh pemimpin kami. Saudara-saudara, bunuh dia, balas dendam atas pemimpin kita. Balas dendam, balas dendam, balas dendam." Kata-kata Qin Feng tampaknya membangkitkan 1000 gelombang. Para tetua yang telah dikendalikan oleh teknik rahasia iblis kebebasan agung langsung gelisah. Satu persatu, mereka dengan cepat meninggalkan lawan mereka, mata mereka merah padam, menggertakkan gigi saat mereka menyerbu ke arah Qin Feng. "Haha, bagus sekali." Qin Feng tertawa terbahak-bahak melihat ini. Inilah saat yang telah ditunggunya, karena ketika menggunakan teknik untuk menghilangkan mantra rahasia, jarak antara pihak-pihak yang terlibat tidak boleh terlalu jauh. Terlebih lagi, untuk membantu begitu banyak orang menghilangkan mantra mereka sekaligus, semakin dekat semakin baik. Melihat kerumunan menyerbu ke arahnya dengan mengancam, Qin Feng mengangkat tangannya, dengan cepat membentuk segel tangan dan mengarahkannya ke depan. Wus! Setelah menghabiskan sekitar setengah batang dupa, teknik rahasia iblis hampir sepenuhnya dihilangkan dari para tetua dan tokoh-tokoh kuat di kedua tanah suci tersebut. Mereka berdiri di sana, mata mereka berkaca-kaca, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, wajah mereka kosong. Di mana aku? Ya, apa yang sedang kita lakukan Mengapa tanganku berlumuran darah? Tak lama kemudian, terdengar keributan. Para tetua dan tokoh-tokoh kuat ini, setelah ditanami teknik rahasia iblis oleh iblis kebebasan agung, telah kehilangan akal sehat mereka, hanya bertindak sesuai perintah iblis kebebasan agung, menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Sekarang, dengan teknik rahasia yang telah dihilangkan, pikiran mereka telah pulih sepenuhnya. Namun, ingatan mereka tentang periode ketika mereka dikendalikan telah hilang sepenuhnya. Melihat ini, Qin Feng segera berpikir dan dengan cepat melepaskan kedua tetua agung dari tanah suci kekacauan, serta Ye Xingchen. Daripada membuang-buang waktu di sini, akan lebih baik membiarkan kedua tetua agung menjelaskan detailnya kepada semua orang. Dengan cacing gu di dalam diri mereka yang telah dimusnahkan, kedua tetua agung dan Ye Xingchen telah pulih sepenuhnya. Terima kasih banyak, Senior Qin, karena telah menyelamatkan hidup kami.
Kedua tetua agung itu segera menggenggam tangan dan membungkuk hormat kepada Qin Feng saat mereka muncul kembali, mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang sebesar-besarnya. Sambil memulihkan kesadaran mereka, Miao Yunxi juga menceritakan kejadian yang telah terjadi di luar kepada mereka. Mendengar kata-kata Miao Yunxi, keduanya dipenuhi rasa malu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka, sebagai tetua agung tanah suci kekacauan, akan jatuh ke dalam perangkap rencana iblis kebebasan agung, menjadi anteknya, membantu dan mendukung kejahatan, dan melakukan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, kesalahan mereka tidak terlalu besar. Pada saat kritis ketika tanah suci langit berbintang akan dihancurkan, Qin Feng kembali dengan kekuatan penuh, membalikkan keadaan. Dan menyelamatkan mereka dari kesulitan yang mengerikan. Pada saat ini, keduanya merasa malu sekaligus sangat berterima kasih kepada Qin Feng. Jika bukan karena Qin Feng, mereka berdua akan terus terjerumus ke jalan yang salah, dikendalikan oleh iblis kebebasan agung, membantai banyak dewa. Pada titik itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Kalian berdua tidak perlu melakukan ini, silakan berdiri. Qin Feng tersenyum tipis, melambaikan lengan bajunya, dan dengan lembut mengangkat keduanya. Senior Qin, kami minta maaf. Kami dikendalikan oleh binatang buas itu, iblis kebebasan agung, menggunakan cacing gu, dan melakukan kesalahan besar. Mohon hukum kami. Baik, senior, bunuh kami atau hukum kami sesuai keinginan Anda, kami tidak keberatan. Keduanya membungkuk dalam-dalam kepada Qin Feng lagi dan berkata dengan lantang. Kalian berdua, ini semua kesalahan iblis kebebasan agung, ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian tidak perlu melakukan ini. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lantang, dan sekarang, ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Saya ingin tahu apakah kalian berdua bersedia mengambilnya. Kesempatan apa? Tanya keduanya serempak. Qin Feng menunjuk ke arah para tetua yang kebingungan dan berkata dengan suara lantang, teknik rahasia iblis surgawi yang menimpa mereka telah sepenuhnya dimusnahkan olehku, tetapi mereka telah melupakan semua yang mereka lakukan saat berada di bawah kendalinya. Sekarang, kalian berdua pergi dan jelaskan semuanya kepada mereka. Dan bantu aku membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Aku bisa memaafkan orang-orang yang baik hati. Tetapi mereka yang pada dasarnya jahat dan telah melakukan banyak kekejaman tidak akan dimaafkan. Segera tangkap mereka dan bawa mereka ke sini untuk kutangani. Bagaimana menurut kalian berdua? Jangan khawatir, Senior Qin, kami jamin akan menyelesaikan misi ini. Keduanya mengangguk serentak. Dengan itu, mereka melompat maju dan mulai berbicara dengan fasih, menceritakan kembali semua yang telah terjadi di masa lalu. Meskipun mereka telah diracuni, mereka masih mengingat semua yang telah terjadi. Namun, tindakan mereka pada saat itu berada di luar kendali mereka. Xiao Feng, terima kasih. Jika bukan karenamu kali ini, guru pasti sudah jatuh ke jurang dan tidak akan pernah terlahir kembali. Setelah keduanya pergi, Ye Xingchen segera menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Qin Feng. Apa yang dikatakannya memang benar. Jika Qin Feng tidak membawa Miao Yunxi kembali dari perbatasan selatan dan membantunya mengeluarkan cacing gu dari badannya, Ye Xingchen kemungkinan besar akan dikendalikan oleh iblis kebebasan agung seumur hidupnya, membantu dan mendukung kejahatan, melakukan banyak kekejaman, dan jatuh sepenuhnya ke jurang kegelapan, tidak akan pernah bangkit lagi. Untungnya, Qin Feng menyelamatkannya tepat waktu. Meskipun Ye Xingchen juga digunakan sebagai pion oleh iblis kebebasan agung di sepanjang jalan, membunuh beberapa orang, kesalahan yang dia buat tidak terlalu serius. Tuan, Anda membuat saya merasa sangat buruk. Tolong cepat bangun, saya tidak bisa menerima ini. Melihat ini, ekspresi Qin Feng berubah, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantu Ye Xingchen berdiri. Anak PA, kau bisa menerimanya, bagaimana mungkin kau menolaknya? Kali ini, jika kau tidak kembali tepat waktu dan membalikkan keadaan, seluruh tanah suci langit berbintang mungkin akan hancur lebur. Hanya karena ini saja, aku harus bersujud padamu, kata Ye Xingchen dengan rasa terima kasih yang mendalam. Oh tidak, guru, jangan. Qin Feng segera meraih lengan gurunya, takut dia benar-benar akan bersujud padanya. Qin Feng merasakan rasa terima kasih dan kekaguman yang mendalam kepada Ye Xingchen. Sejak tiba di alam abadi, dia sebagian besar menyaksikan pengkhianatan, intrik, dan dunia di mana kepentingan diri sendiri adalah yang utama. Namun, gurunya, Ye Xingchen,
telah mengambil risiko menyinggung tanah suci kekacauan dan tanah suci matahari terik untuk menerimanya ketika dia dalam bahaya maut, menyelamatkannya dari kematian yang pasti. Jika Ye Xingchen tidak setuju untuk menerimanya, Qin Feng kemungkinan akan dibunuh oleh tokoh-tokoh kuat dari kedua tanah suci tersebut, badannya dibiarkan membusuk di hutan belantara, kuburannya ditumbuhi gulma. Oleh karena itu, Qin Feng selalu mengingat anugerah penyelamat hidup ini. Terlebih lagi, setelah menerimanya sebagai murid, Ye Xingchen sama sekali tidak menahan diri, mengajarkan semua yang dia ketahui kepadanya. Karena itu, meskipun Qin Feng sekarang lebih kuat dari Ye Xingchen, rasa terima kasihnya yang semula tetap tidak berubah, dan dia memperlakukan Ye Xingchen dengan penuh hormat. Dia tidak akan pernah menjadi tidak tahu berterima kasih, sombong, atau mendominasi hanya karena dia lebih kuat dari gurunya. Anak baik, Feng Er, kau memang anak yang baik. Gurumu tidak salah menilaimu. Ye Xingchen memujinya dengan tulus setelah melihat ini. Setelah hidup selama bertahun-tahun, orang seperti apa yang belum pernah ditemui Ye Xingchen. Di antara mereka ada orang-orang yang menjadi sombong setelah kultivasi mereka meningkat. Ada juga orang-orang yang menjadi tidak tahu berterima kasih setelah mencapai posisi tinggi. Tetapi Qin Feng, bahkan sekarang setelah dia tumbuh ke ketinggian yang luar biasa, tetap setia pada niat awalnya. Ini sangat terpuji. Selama niat awalnya tetap tidak berubah, Qin Feng pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Waktu berlalu dengan tenang, dan 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, kedua tetua agung tanah suci kekacauan akhirnya menyelesaikan semua urusan dan kembali. Di belakang mereka diikuti lebih dari selusin tetua yang kuat. Orang-orang ini semuanya tampak pucat pasi, seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Apakah mereka semua orang yang harus diurus? Qin Feng bertanya dengan lantang. Ya, Senior Qin, orang-orang ini semua adalah penjahat keji, pantas dihukum mati. Mohon hukum mereka, jawab seorang tetua agung. Bagus sekali. Mereka akan saya urus. Qin Feng selesai berbicara, melambaikan tangan kanannya, dan melepaskan lebih dari selusin untaian energi, menyegel titik akupuntur mereka sebelum menyimpannya di menara Qiankun. Dengan begitu banyak sumber makna mendalam, dia seharusnya dapat dengan lancar maju ke alam Dao ekstrim, yang berada di luar puncak alam Kaisar Abadi. Qin Feng adalah ahli Dao ekstrim legendaris. Oleh karena itu, jika dia ingin melangkah ke alam leluhur abadi, dia harus terlebih dahulu maju ke puncak Dao ekstrim. Begitu ia mencapai puncak Dao ekstrim dan memahami semua kekuatan Dao mendalam yang telah ia kuasai hingga tingkat tertinggi, ia secara alami dan mudah dapat melangkah ke alam leluhur abadi. Bagi Qin Feng, ini bukan lagi tugas yang sulit. Ia hanya perlu menemukan cukup banyak musuh di alam Kaisar Abadi. Semakin banyak musuh di alam Kaisar Abadi yang ia miliki, semakin banyak kekuatan Dao mendalam yang dapat ia ekstrak. Namun, invasi besar-besaran dari alam iblis sudah dekat. Bahkan jika Qin Feng sangat kuat, ia tidak mungkin dapat menahan pasukan besar alam iblis. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak adalah dengan cepat mengintegrasikan kekuatan dari 3 tanah suci dan menggabungkannya menjadi satu. Begitu ia menguasai 3 tanah suci, Qin Feng pada dasarnya akan mengendalikan seluruh wilayah timur, menjadi penguasa tak terbantahkan di wilayah timur. Dengan mengingat hal ini, Qin Feng segera memberi perintah, memimpin Ye Xingchen dan para tetua dari 3 tanah suci langsung menuju aula utama. Mereka mulai membahas penggabungan 3 tanah suci yang akan datang. Waktu berlalu begitu cepat, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Berkat usaha mereka selama waktu ini, ketiga tanah suci akhirnya berhasil disatukan. Kekuatan baru itu diberi nama Istana 3 Orang Suci, dengan Qin Feng sebagai ketua istana. Ye Xingchen, 2 tetua agung dari tanah suci kekacauan, dan banyak tetua kuat lainnya masing-masing menjabat sebagai wakil ketua istana, tetua, dan pelindung. Strukturnya mirip dengan aliansi bela diri yang sebelumnya didirikan Qin Feng di benua 9 provinsi. Qin Feng hampir tidak berpartisipasi dalam pendirian Istana 3 Orang Suci. Tugas utamanya adalah tetap berada di Menara Qiankun untuk kultivasi terpencil. Melalui periode latihan yang tekun ini, ia akhirnya berhasil menembus belenggu alam Kaisar Abadi Puncak dan melangkah ke tahap awal alam Dao Ekstrim. Ia hanya selangkah lagi dari tahap menengah. Ye Xingchen dan 2 tetua agung, dengan bantuan kristal asal mendalam, juga membuat kemajuan pesat dalam kultivasi mereka. Mereka hampir semuanya telah mencapai ambang batas alam leluhur abadi setengah langkah. Mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk maju ke alam leluhur abadi setengah langkah.
Dan kesempatan untuk menerobos itu sulit sekaligus mudah. Karena itu sepenuhnya bergantung pada kilasan inspirasi. Beberapa orang, mungkin dengan kilasan inspirasi yang tiba-tiba, dapat memahami misteri yang mendalam hingga puncaknya, melangkah ke alam leluhur abadi setengah langkah yang legendaris. Namun, yang lain mungkin menghabiskan seluruh hidup mereka terjebak di sana, tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Qin Feng tidak dapat membantu hal ini, itu terserah Ye Xingchen dan yang lainnya untuk mengandalkan usaha mereka sendiri. Namun, Qin Feng percaya bahwa dengan bantuan Menara Qiankun dalam kultivasi mereka, peluang mereka bertiga mencapai alam leluhur abadi setengah langkah, atau bahkan alam leluhur abadi, sangat tinggi. Jika pemahaman mereka tidak cukup, dia dapat dengan mudah mengekstrak lebih banyak kekuatan mendalam Dao abadi dan memberikannya kepada mereka, lalu membiarkan mereka menggunakan kristal sumber mendalam untuk membantu mereka mengubahnya menjadi kekuatan mendalam Dao abadi yang mereka butuhkan. Dengan cara ini, mereka akhirnya dapat mencapai alam leluhur abadi secara alami. Pada hari ini, Qin Feng sedang berdiskusi dengan Liu Feiyan, Bai Di, dan yang lainnya di dalam Menara Qiankun. Setelah mencapai tingkat Kaisar Abadi akhir, kemajuan kultivasi Liu Feiyan, Bai Di, dan yang lainnya jelas melambat. Bahkan stagnan. Untuk mengatasi masalah ini, Qin Feng mengumpulkan semua orang dan membagikan semua wawasan kultivasinya. Aula utama kini dipenuhi orang, hampir semuanya Kaisar Abadi di bawah komando Qin Feng. Semua orang berbicara dengan antusias, berbagi masalah yang mereka hadapi dalam kultivasi mereka. Jika mereka tahu jawabannya, Qin Feng akan membagikan semua pengetahuannya. Jika mereka tidak tahu, mereka akan mendiskusikannya dengan semua orang dan mencari solusi bersama. Tepat saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba memanggil Qin Feng, "Ketua Aula, saya memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan, silakan keluar dan temui saya." Mendengar ini, Qin Feng segera menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki di luar Menara Qiankun. Setelah menyelidiki, dia menemukan bahwa Ye Nantian berdiri dengan cemas di pintu masuk ruang rahasia, mondar-mandir. Semuanya diam. Qin Feng mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menekannya ke bawah. Mendengar ini, semua orang segera diam dan berhenti membahas Dao. "Qin Lang, ada apa?" "Ya, apa yang terjadi?" Liu Feiyan dan yang lainnya menoleh satu persatu, bertanya dengan bingung. "Ye Nantian sepertinya mengalami masalah. Aku akan keluar dan membantu menyelesaikannya." Demikianlah diskusi hari ini. Semuanya bubar dan kembali berlatih dengan tekun, berusaha untuk meningkatkan dan mencapai level yang lebih tinggi secepat mungkin. Qin Feng mengumumkan dengan lantang. "Baik, Master Istana, ayo, semuanya bubar." Mendengar ini, semua orang berjalan keluar dari istana. "Qin Lang, haruskah kita keluar untuk membantu?" Liu Feiyan bertanya dengan khawatir. "Tidak perlu." Qin Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tugasmu yang paling mendesak adalah berlatih dan meningkatkan kemampuan secepat mungkin." Dengan itu, pikiran Qin Feng bergejolak, dan dia dengan cepat meninggalkan Menara Qiankun. Dia muncul kembali di ruang rahasia luar. Dia melambaikan lengan bajunya dan membuka pintu ruang rahasia. Master Istana, Ye Nantian, yang berdiri di pintu, bergegas masuk setelah melihat ini. Dia tampak terburu-buru. "Apa yang terjadi?" Qin Feng bertanya dengan bingung. "Tuan Istana, orang-orang dari Istana Surgawi telah tiba." Ye Nantian menjawab dengan ekspresi muram. "Istana Surgawi, kekuatan macam apa itu?" Qin Feng terkejut mendengar ini. Karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Mendengar ini, Ye Nantian tidak berani lengah dan segera mulai berbicara dengan fasih. Melalui penjelasannya, Qin Feng akhirnya mengerti kekuatan macam apa Istana Surgawi itu. Ternyata Istana Surgawi adalah kekuatan yang sangat purba dan tersembunyi di alam abadi. Di zaman purba, alam abadi berada dalam kekacauan, dengan iblis merajalela, dan orang-orang menderita luar biasa. Pada saat ini, seorang kaisar abadi yang kuat bernama Pan menciptakan Istana Surgawi. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban di alam abadi dan melindungi keselamatan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sejak awal, Istana Surgawi telah mencapai banyak hal besar. Pada akhirnya, ia mengusir semua iblis yang merusak alam abadi ke dunia dimensi yang berbeda, memungkinkan umat manusia untuk menjadi kekuatan dominan dan penguasa sejati alam abadi. Namun, seiring berjalannya waktu, dan Pan terluka parah dan meninggal saat membunuh iblis. Istana Surgawi secara bertahap berubah.
Apa yang awalnya merupakan kekuatan yang adil yang menjaga ketertiban di alam abadi akhirnya menjadi pelaku yang menindas semua kekuatan lain di alam abadi. Ini benar-benar mencerminkan pepatah, pembunuh naga menjadi naga. Melihat bahwa tindakan istana surgawi menjadi semakin mendominasi dan keterlaluan, mengubahnya menjadi tumor ganas di alam abadi. Kekuatan lain di alam abadi terpaksa bergabung dan melancarkan penindakan yang kuat. Hal ini menyebabkan istana surgawi mengalami kemunduran dan mundur ke latar belakang, menjadi kekuatan terpencil tertua di alam abadi. Di zaman purba, ketika Tian Xiao memimpin sejumlah besar iblis kuat untuk menyerang alam abadi, orang-orang dari istana surgawi juga muncul dan berpartisipasi dalam pertempuran besar ini untuk membasmi iblis dan melindungi jalan yang benar. Namun, orang-orang dari istana surgawi sangat licik dan hianat. Pada tahap awal perang, melihat kekuatan klan iblis yang luar biasa, mereka sengaja menyembunyikan kekuatan mereka, hanya berpura-pura tanpa memberikan kontribusi. Ketika Kaisar Abadi Hongmeng naik tahta dan memimpin semua orang untuk berhasil mengalahkan para petinggi klan iblis, orang-orang dari istana surgawi adalah yang pertama bergegas keluar dan menuai keuntungan. Mereka dengan panik memburu anggota klan iblis yang melarikan diri, memperoleh banyak rampasan dan keuntungan tanpa batas. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Tindakan istana surgawi benar-benar tercela. Ketika ada bahaya, mereka bersembunyi di belakang, bersorak dan berteriak, tetapi berkontribusi tanpa memberikan kontribusi. Tetapi begitu ada keuntungan, mereka adalah yang pertama bergegas ke depan, dengan panik menjarah. Oleh karena itu, setelah perang abadi iblis berakhir, Master Istana Surgawi dengan tegas mengeluarkan perintah yang mengharuskan semua kekuatan utama di alam abadi untuk sepenuhnya menghapus semua jejak Istana Surgawi dari teks-teks purba, agar mereka tidak meninggalkan noda. Akhirnya, Istana Surgawi sekali lagi memasuki keadaan terpencil, diam-diam mengembangkan kekuatannya. Karena itu, hanya sedikit orang di alam abadi yang mengetahui tentang kekuatan tersembunyi ini. Hanya para pemimpin beberapa kekuatan super yang memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Sebagai penguasa suci tanah suci langit berbintang, Ye Nantian tentu saja tahu sedikit banyak tentangnya. Qin Feng, yang baru saja tiba di alam abadi, dapat dimengerti tidak menyadari keberadaan Istana Surgawi. "Mengapa orang-orang dari Istana Surgawi mencariku?" tanya Qin Feng, bingung, setelah mendengar penjelasan Ye Nantian. "Aku juga tidak tahu, tetapi dilihat dari sikap agresif mereka, mereka tampaknya memiliki niat jahat," jawab Ye Nantian jujur. "Baiklah, aku akan pergi menemui mereka," kata Qin Feng, melangkah menuju aula utama. "Tuan Istana, orang-orang dari Istana Surgawi kali ini sedang berbuat jahat. Mohon berhati-hati." Ye Nantian memperingatkan dengan sungguh-sungguh sambil berjalan. Apakah orang-orang dari Istana Surgawi sangat kuat kali ini?" Qin Feng bertanya sambil tersenyum. "Ya, sangat kuat." Ye Nantian mengangguk tegas dan melanjutkan, "Kali ini, seorang tuan istana muda dari Istana Surgawi telah datang. Meskipun dia hanya membawa 3 pengawal, ketiganya sangat kuat, bahkan aku pun tidak bisa melihat mereka. Terutama lelaki tua berambut merah itu, dia sangat menakutkan. Hanya dengan sekali melihatku saja membuatku merinding, seolah-olah aku akan pingsan." "Oh, itu cukup menarik." Bibir Qin Feng melengkung membentuk senyum jahat. Setelah berbicara, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan berjalan menuju aula utama. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya, "Qin Lang." Qin Feng segera menoleh untuk melihat. Dia mendapati bahwa itu adalah Ye Qingseng. Di belakangnya ada 2 pelayan wanita yang tampak polos. Ketiganya sedang berjalan-jalan di jalan setapak terdekat ketika mereka melihat Qin Feng. Ye Qingseng segera mendekat bersama pelayannya, berseri-seri gembira. "Qingseng, apakah kau butuh sesuatu?" tanya Qin Feng sambil tersenyum. "Tidak, aku hanya merindukanmu." Ye Qingseng sedikit tersipu mendengar ini dan menjawab dengan lembut. "Qingseng, Master Istana akan bertemu dengan beberapa tamu terhormat. Jika kau tidak ada urusan lain, kami pamit." Ye Nantian menyela. "Tamu terhormat." Ye Qingseng terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mari kita pergi bersama." Sejak kembali ke tanah suci langit berbintang, Qin Feng menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan di Menara Qiankun, jarang keluar. Karena itu, Ye Qingseng sangat merindukannya. Sekarang Qin Feng akhirnya keluar, Ye Qingseng tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan itu dan hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Apa yang mereka lakukan bersama tidak penting. Awalnya,
Qin Feng berencana membawa Ye Qingseng ke Menara Qiankun untuk kultivasi juga. Namun, selama malapetaka besar di Tanah Suci Langit Berbintang beberapa hari yang lalu, keluarga Ye Qingseng menderita banyak korban. Ini termasuk kakek nenek, paman, bibi, dan kerabat Ye Qingseng. Karena itu, Ye Qingseng harus tinggal di luar untuk mengenakan pakaian berkabung dan mengurus persiapan pemakaman. Karena invasi iblis yang akan datang, pemakaman keluarga Ye diadakan secara sederhana dan cepat selesai. Sekarang, Ye Qingseng ingin tinggal bersamanya sedikit lebih lama, dan Qin Feng tentu saja tidak akan menolak. Qingseng, kita akan mengurus urusan penting, jangan membuat masalah. Mendengar ini, wajah Ye Nantian langsung berubah, menunjukkan wibawa seorang ayah yang sudah tua dan berpura-pura memberi teguran keras. Dia khawatir kurangnya sopan santun putrinya akan membuat Qin Feng marah. Haha, tidak apa-apa, karena kau ingin pergi, ikutlah dengan kami. Qin Feng melambaikan tangannya, tersenyum sambil menyela Ye Nantian. Qin Lang tetap yang terbaik bagiku. Ye Qingseng diam-diam melirik ayahnya setelah mendengar ini, lalu mengulurkan tangan dan meraih lengan Qin Feng. Hah, gadis PA, sungguh. Ye Nantian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam melihat ini. Hehe, ayo pergi. Ayo kita temui orang-orang dari Istana Surgawi. Qin Feng tersenyum tipis, memimpin Ye Nantian dan putrinya, bersama dua pelayan, dan melangkah menuju aula utama. Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuan mereka. Saat ini, pintu aula utama terbuka lebar. Sekilas, seorang pemuda, sekitar 20 tahun, mengenakan jubah ungu yang megah, duduk di kursi tertinggi. Di sebelah kiri dan kanannya duduk 3 orang. Salah satunya, dengan rambut putih dan wajah muda, sangat mencolok. Beberapa pelayan sedang menyajikan teh dan air kepada mereka, melayani mereka dengan penuh perhatian. Pah, teh murahan macam apa ini? Berani-beraninya kalian melayani tuan muda ini seperti ini. Saat itu juga, pemuda berjubah ungu itu tiba-tiba mengubah ekspresinya, meludahkan teh dan membanting cangkir teh dengan keras ke meja di sampingnya. Seluruh meja hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang berterbangan ke segala arah. Beberapa pecahan menusuk badan pelayan yang sedang menuangkan teh dan air, menyebabkannya jatuh ke tanah, berlumuran darah, menjerit kesakitan. Pemuda berjubah ungu itu mengabaikan pelayan yang terluka parah, malah melirik dingin ke arah Qin Feng dan para pengikutnya yang telah sampai di pintu masuk istana. Jelas, kutu kupret ini bermaksud mengintimidasi mereka. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan, bahkan jika tehnya tidak sesuai seleranya, dia seharusnya tidak melukai pelayan yang menuangkannya. Melihat ini, wajah cantik Ye Qingseng memerah, dan dia berteriak dengan tidak senang. Wajah tampan Qin Feng juga memerah mendengar ini. Dia tidak peka, dia mengerti bahwa orang-orang ini mungkin menunggu terlalu lama dan sengaja menggunakan ini sebagai alasan untuk mempermalukannya. Seperti kata pepatah, bahkan ketika memukuli guguk, seseorang harus mempertimbangkan pemiliknya. Sekarang, pemuda berjubah ungu itu begitu kurang ajar dan mendominasi di wilayahnya, bukankah ini tamparan terang-terangan di wajahnya? Berani-beraninya kau menamparkan wajah Qin Feng. Akan kulihat siapa yang memberimu keberanian. Qin Feng mensibir, melangkah masuk ke aula utama. Tuan Aula, wakil Tuan Aula, kakak senior. Melihat Qin Feng dan para pengikutnya memasuki aula, beberapa pelayan segera membungkuk hormat. Hanya pelayan yang terluka parah yang tersisa, masih menggeliat kesakitan di tanah. Melihat ini, Qin Feng segera melambaikan lengan bajunya, mengangkat pelayan itu dari tanah dan membawanya ke hadapannya. Kemudian dia dengan santai mengeluarkan ramuan penyembuhan tingkat tinggi dan menaruhnya di mulutnya. Saat ramuan itu masuk ke mulutnya, luka-luka pelayan itu perlahan sembuh. Pelayan ini berterima kasih kepada Tuan Aula. Pelayan itu terharu hingga menangis, berlutut dan membungkuk kepada Qin Feng. Tidak perlu formalitas, kalian semua boleh pergi. Qin Feng melambaikan tangannya. Kemudian, sambil menatap pemuda berjubah ungu yang duduk di kursi utama, ia dengan dingin bertanya, siapa kau? Apa yang membawamu kemari? Kau pasti Qin Feng. Pemuda berjubah ungu itu mendengus dingin, senyum palsu teruk di wajahnya. Benar, ini aku. Qin Feng mengangguk. Qin Feng, berani-beraninya kau membuat kami menunggu begitu lama. Apakah kau sama sekali tidak menghormati istana surgawi kami? Wajah pemuda berjubah ungu itu memerah, dan ia bertanya dengan marah. Istana surgawi. Qin Feng menyeringai, maaf,
Aku benar-benar tidak tahu apa itu istana surgawi. Qin Feng, kau mencari kematian. Berani-beraninya kau menghina istana surgawi kami seperti ini. Apakah kau benar-benar lelah hidup? Pemuda berjubah ungu itu tiba-tiba berdiri, matanya membelalak marah, dan meraung. Mereka yang menghina orang lain akan selalu dihina balik. Bukankah para tetuamu telah mengajarkan prinsip ini kepadamu selama bertahun-tahun? Qin Feng balas berteriak. Kau, pemuda berjubah ungu itu sangat marah hingga gemetar, hampir meledak. Tuan muda istana, hal-hal penting adalah yang utama. Saat itu, tetua berambut putih yang duduk di sebelah kiri kursi bawah berbisik mengingatkan. Mendengar ini, pemuda berjubah ungu itu menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya, dan duduk kembali. Dia memandang Qin Feng dengan jijik dan berkata dengan angkuh, aku datang hari ini untuk merekrut istana 3 orang suci milikmu. Apa, merekrut istana 3 orang suci kami? Ye Nantian berseru kaget. Benar, pemuda berjubah ungu itu mengangguk, melanjutkan dengan angkuh, kau harus tahu bahwa istana surgawi kami adalah kekuatan tersembunyi terbesar dan terkuat di alam abadi, dengan kekuatan komprehensif yang tak terukur. Istana 3 orang suci kalian, di sisi lain, hanyalah kekuatan yang baru didirikan. Bergabung dengan istana surgawi kami akan menjadi kehormatan yang luar biasa bagi kalian. Aku menyarankan kalian untuk tidak berterima kasih dan patuh setuju. Jika tidak, kata-katanya terhenti. Maksudnya jelas, jika mereka tidak setuju, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Maaf, aku sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan apa yang kalian sebut istana surgawi. Mendengar ini, Qin Feng menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan berkata dengan lantang, sekarang, segera berlutut dan bersujud kepada pelayan yang terluha pareh, mohon ampunannya, lalu patuhlah keluar dari sini. Jika tidak, kalian tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Pemuda berjubah ungu itu sombong, tetapi Qin Feng bahkan lebih sombong. Jadi bagaimana jika itu adalah apa yang disebut kekuatan tersembunyi, istana surgawi? Sebelum mencapai alam kaisar abadi, Qin Feng mungkin agak waspada. Namun sekarang, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Nak, apa yang baru saja kau katakan? Ulangi lagi kalau kau berani. Pemuda berjubah ungu itu sangat marah, matanya menyala-nyala karena amarah saat ia menatap Qin Feng. Ia tidak pernah menyangka Qin Feng akan menolak begitu saja setelah ia sendiri turun ke istana 3 orang suci untuk mencoba merekrut mereka. Di mata pemuda itu, tindakannya adalah sebuah bantuan besar bagi Qin Feng. Ia membayangkan Qin Feng akan berterima kasih dan menawarkan hadiah yang berlimpah, sehingga ia dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Lagi pula, meskipun istana 3 orang suci baru didirikan, istana itu dibentuk oleh 3 tanah suci terbesar di wilayah timur. Baik itu tanah suci kekacauan, tanah suci matahari terik, atau tanah suci langit berbintang, fondasi mereka sangat dalam, dan mereka tidak diragukan lagi memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ia bukan satu-satunya tuan istana muda di istana surgawi. Ada 2 orang lain dengan status yang sama dengannya. Siapa yang pada akhirnya akan naik ke tampuk kekuasaan masih harus dilihat. Oleh karena itu, pemuda berjubah ungu itu menawarkan diri untuk datang ke sini sebagai perantara, berharap aula 3 orang suci dapat bergabung dengan kubu istana surgawi. Dia pikir itu akan menjadi masalah mudah. Tak disangka, Qin Feng begitu tegas. Tanpa sepatah kata pun, dia menolak permintaannya. Lebih jauh lagi, dia secara terbuka mempermalukan istana surgawi, memerintahkannya, tuan muda istana yang terhormat, untuk berlutut dan meminta maaf kepada seorang pelayan rendahan. Bukankah ini pengkhianatan terhadap geng surgawi? Karena kau tuli, akan kukatakan lagi. Qin Feng mensibir dingin setelah mendengar ini, dan berkata dengan tegas, sekarang, segera berlutut dan minta maaf kepada pelayan yang terluha, lalu keluar dari istana 3 suciku. Kau tidak diterima di sini. Hahaha, bagus, sangat bagus, luar biasa. Mendengar ini, pemuda berjubah ungu itu tak kuasa menahan tawa marah, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam saat dia menatap Qin Feng. Aku tidak menyangka kau, seorang tuan istana 3 suci biasa, berani menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepada istana surgawiku. Kalau begitu, dengan ini aku menyatakan bahwa istana 3 sucimu tidak perlu lagi ada. Setelah berbicara, pemuda berjubah ungu itu dengan cepat mengedipkan mata kepada tetua berambut putih di sebelah kirinya. Tetua, tolong bertindak dan bunuh iblis ini sebagai peringatan bagi yang lain. Baik, tuan muda istana. Mendengar ini,
Tetua berambut putih itu tiba-tiba berdiri, matanya seperti pisau, menatap dingin ke arah Qin Feng. Saat tatapannya tertuju padanya, niat membunuh yang sangat kuat menyebar dari badannya seperti badai, menyapu ke segala arah. Dengan serangkaian suara berderak, saat niat membunuh menyebar, meja dan kursi di aula berubah menjadi debu. Ye Nantian dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka secara drastis, tanpa sadar mundur dengan cepat. Hanya Qin Feng yang tetap berdiri di sana, tak bergerak. Mungkinkah ini alam leluhur abadi setengah langkah yang legendaris? Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, wajah Ye Nantian menjadi pucat pasi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Meskipun dia belum pernah melihat ahli alam leluhur abadi setengah langkah, dia dapat mengetahui dari catatan dalam buku-buku purba bahwa lelaki tua berambut putih bermarga Gu ini pasti telah melangkah ke alam leluhur abadi setengah langkah yang legendaris. Haha, lumayan, orang tua ini memang benar-benar berada di alam leluhur abadi setengah langkah yang legendaris. Mendengar ini, Gu Aofeng tak kuasa menahan tawa kemenangan. Seketika, tatapannya kembali tertuju pada Qin Feng, matanya dipenuhi kesombongan saat ia memandang rendah Qin Feng dan berteriak, "Nak, karena kau adalah kepala istana 3 orang suci, kau seharusnya mengerti betapa beratnya kedudukan seorang leluhur abadi setengah langkah. Sekarang, aku perintahkan kau untuk segera berlutut dan bersujud kepada Tuan Istana Mudaku untuk meminta maaf. Jika kau bisa mendapatkan pengampunan Tuan Istana Mudaku, mungkin aku bisa mengampuni seluruh badanmu." "Haha, mengampuni seluruh badanku? Kau berani melakukan itu?" Qin Feng tertawa mendengar ini. Begitu ia berbicara, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Gemuruh. Detik berikutnya, aura yang sangat kuat dan menakutkan, seperti badai, menyebar ke segala arah. Aura itu sepenuhnya melenyapkan niat membunuh yang terpancar dari Gu Aofeng. Kau memang punya keahlian, berhasil menghilangkan separuh niat membunuhku hanya dengan satu pikiran. Pantas saja kau berani bersikap sombong di depan kami. Sayangnya, kau tidak tahu betapa besarnya perbedaan antara kaisar abadi tingkat puncak dan leluhur abadi setengah langkah yang legendaris." Gu Aofeng, meskipun sedikit terkejut, melanjutkan teriakannya yang meremehkan. "Baiklah, Gu Aofeng, berhenti membuang waktu dengannya. Cepat bunuh dia, tuan muda ini ingin menikmati wanita di sampingnya." Pada saat ini, pemuda berjubah ungu itu berteriak tidak sabar, menyela Gu Aofeng. Matanya merah padam, wajahnya dipenuhi keserakahan saat dia menatap tajam Ye Qingseng di samping Qin Feng, meneteskan air liur tanpa menyadarinya. "Apa yang kau katakan?" Ekspresi Qin Feng berubah setelah mendengar ini, niat membunuhnya melonjak saat dia menatap tajam pemuda berjubah ungu itu. "Haha, apa kau tuli? Kubilang, begitu kau mati, wanita di sampingmu akan menjadi milikku. Apa, merasa tersinggung? Bahkan jika kau merasa tersinggung, kau harus menanggungnya. Kau menantang maut." Qin Feng meraung marah. Tanpa ragu, dia menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali, berdiri di depan pemuda berjubah ungu, tangan kanannya mencengkeram leher pemuda itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Semua ini, meskipun terdengar seperti cerita panjang, terjadi dalam sekejap. Hampir saat Qin Feng selesai berbicara, akhir tragis pemuda berjubah ungu itu telah ditentukan. Kutu kupret ini sudah keterlaluan. Awalnya, Qin Feng hanya berniat menghukum mereka sedikit dan membiarkan mereka pergi. Tak disangka, orang ini mengincar wanitanya. Seperti kata pepatah, naga memiliki sisik, dan menyentuhnya berarti kematian. Dan sisik Qin Feng adalah wanitanya, teman-teman, dan keluarganya. "Hentikan, jangan sakayati tuan mudaku." Wajah Gu Aofeng berubah drastis saat melihat ini, dan dia tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget. Dia tak menyangka Qin Feng secepat itu. Sebelum dia sempat bereaksi, tuan muda istana sudah berada di tangan Qin Feng. Bahkan dia pun tak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Qin Feng mengabaikan teriakan Gu Aofeng. Tatapannya, setajam pisau, tertuju pada pemuda berjubah ungu itu, dan dia menuntut dengan tajam, "Aku bertanya padamu, apa yang tadi kau katakan? Ulangi lagi jika kau berani." "Uhuk, Tuan Istana Qin, ampuni aku salah." Mendengar ini, mata pemuda berjubah ungu itu melotot tajam saat dia meminta maaf dengan susah payah. "Apa, kau tak akan menyentuh wanitaku lagi?" tanya Qin Feng dingin. Tidak, aku buta dan menyinggungmu, maafkan aku," jawab pemuda berjubah ungu itu buru-buru. Mendengar itu,
Qin Feng melonggarkan cengkeramannya dan dengan cepat melemparkan pemuda berjubah ungu itu ke tanah seperti gugup Ma Tei, berteriak tegas, segera berlutut, minta maaf kepada King Sengku dan pelayan yang terluka itu, lalu bawa orang-orangmu dan pergi dari sini dengan patuh. Baik, baik, aku minta maaf, pemuda berjubah ungu itu mengangguk berulang kali. Begitu selesai berbicara, badannya tiba-tiba berkedip dan menghilang seketika. Dia muncul kembali, sudah bersembunyi di balik pelindung Guo Feng. Matanya menatap Qin Feng dengan marah, tatapannya merah padam, dan dia meraung, "Gu tua, bocah ini telah menghinaku begitu banyak. Tolong bunuh dia untukku. Ingat, jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Kuliti dia hidup-hidup, robek-robek dia. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencianku. Haha, jangan khawatir, Tuan Muda Istana, serahkan bocah ini padaku. Membunuhnya akan mudah." Guo Feng, mendengar ini, tiba-tiba bergerak, menyerbu ke arah Qin Feng seperti kilat. Mari bertarung di langit. Melihat ini, Qin Feng tiba-tiba melompat ke udara, melayang ke kehampaan yang tak terbatas. Pertempuran dengan leluhur abadi setengah langkah terlalu dahsyat, dan efeknya sangat kuat. Jika pertempuran terjadi di sini, itu pasti akan menghancurkan sebagian besar istana tiga orang suci. Selain itu, Qin Feng juga ingin melihat seberapa kuat sebenarnya leluhur abadi setengah langkah yang legendaris itu. Mendengar itu, Guo Feng tidak ragu-ragu dan mengikuti. Tak lama kemudian, Qin Feng dan Guo Feng berhadapan di kehampaan. Niat membunuh yang kuat yang terpancar dari mereka melonjak seperti badai, menyebabkan awan di sekitarnya runtuh dan meledak, berubah menjadi gerimis terus-menerus. Tepat ketika keduanya terkunci dalam pertempuran, Ye Nantian dan yang lainnya bergegas keluar dari aula utama ke plaza di luar, menatap langit dengan antisipasi tegang akan pertempuran dahsyat yang akan segera terjadi. Hasil pertempuran ini akan menentukan kelangsungan hidup tanah suci langit berbintang. Jika Qin Feng menang, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika dia kalah, tanah suci langit berbintang akan langsung terjerumus ke dalam kehancuran total, ditelan oleh istana surgawi tanpa jejak. Hahaha, sungguh sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan muda ini datang dengan niat baik untuk membantu istana tiga orang suci kalian, bersedia membiarkan kalian bergabung dengan istana surgawi kami. Tak disangka, kalian begitu tidak menyadari. Pemuda berjubah ungu itu menyapu pandangannya ke arah Ye Nantian dan yang lainnya, mengeluarkan tawa yang menghina. Kalau begitu, tuan muda ini tidak punya pilihan selain dengan berat hati mengambil alih istana tiga orang suci Anda. Kau tidak pantas mengambil alih istana tiga orang suci kami. Ye Nantian membalas dengan marah. Haha, orang tua, kau tidak tahu seberapa besar perbedaan antara Kaisar Abadi Puncak dan leluhur abadi setengah langkah, kan? Bahkan sekarang, apakah kau masih menyimpan ilusi, berpikir bahwa tuan istana Anda dapat mengalahkan pelindung saya, yang mulia? Ini, ekspresi Ye Nantian berubah drastis setelah mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Memang, menurut catatan purba, kekuatan tempur leluhur abadi setengah langkah beberapa kali, bahkan 10 kali, lebih besar daripada Kaisar Abadi Puncak. Meskipun Tuan Istana Qin Feng memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, membunuh kultivator tingkat yang sama semudah menyembelih babi dan domba. Tapi sekarang dia menghadapi leluhur abadi setengah langkah yang legendaris. Bisakah Qin Feng benar-benar mengalahkannya? Sejujurnya, Ye Nantian telah kehilangan semua kepercayaan diri saat ini. Haha, apa, sekarang kau tak bisa berkata-kata? Melihat Ye Nantian terdiam, pemuda berjubah ungu itu menjadi semakin sombong. Ia melirik Ye Qingseng dengan rakus dan melanjutkan, bagaimana kalau begini, mengingat kemurahan hati surga, aku bersedia memberimu kesempatan untuk hidup. Aku ingin tahu apakah kau menginginkannya. Kesempatan apa? Tanya Ye Nantian dengan santai. Sederhana saja, aku melihat wanita ini sangat mirip denganmu. Dia pasti putrimu, kan? Begini caranya, serahkan putrimu kepadaku dengan patuh, dan aku hanya akan mengeksekusi pemimpinnya, Qin Feng. Sisanya akan diampuni. Mulai sekarang, kalian semua akan melayaniku sebagai pelayan dan antekku. Bagaimana? Kau diam. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh putriku. Ye Nantian meraung marah dengan gigi terkatup rapat. Haha, karena kau begitu keras kepala, maka patuhlah cuci lehermu dan tunggu sampai mati. Setelah Qin Feng terbunuh, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Dan putrimu tetap akan menjadi wanitaku, siap melayani perintahku.
Pemuda berjubah ungu itu menyeringai mesum. Kultivasi Qinlangku luar biasa. Bagaimana mungkin bawahanmu bisa mengalahkannya, teriak Ye Qingseng. Oh, jadi kau pikir Qin Feng pasti akan menang, tanya pemuda berjubah ungu itu dengan mensibir. Benar, aku percaya pada Qinlang, dia pasti akan menang, jawab Ye Qingseng tanpa ragu. Dia memiliki kepercayaan dan kekaguman yang hampir buta terhadap Qin Feng, percaya bahwa dia maha kuasa. Meskipun Guo Feng hanyalah seorang immortal ancestor setengah langkah yang tidak berguna, Ye Qingseng masih percaya bahwa Qin Feng bisa mengalahkannya. Hahaha, pemuda berjubah ungu itu tertawa marah, berkata dengan lantang, karena kau pikir Qinlangmu bisa menang, bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana cara kita bertaruh? Tanya Ye Qingseng. Kita bertaruh siapa yang akan menang. Jika Qinlangmu menang, maka aku, Tuan Muda, akan membawa anak buahku dan segera meninggalkan istana 3 orang suci, dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Di sisi lain, jika Qinlangmu terbunuh oleh pelindungku, maka kau harus patuh menjadi wanitaku, dan aku akan melakukan apapun yang aku inginkan padamu. Bagaimana, kata pemuda berjubah ungu itu sambil tersenyum jahat. Baiklah, aku terima taruhannya. Kuharap kau tidak akan mengingkari janjimu. Ye Qingseng setuju tanpa ragu. Setelah mengatakan ini, dia bergumam pada dirinya sendiri, dalam hidupku, Ye Qingseng hanya memiliki satu pria, Qinlang, dan aku telah bersumpah untuk hidup dan mati bersamanya. Jika Qinlang sayangnya terbunuh, aku tentu tidak akan hidup sendirian. Aku akan segera bunuh diri untuk membersihkan namaku dan turun untuk menemaninya. Jadi, apakah kita bertaruh atau tidak, itu tidak masalah. Haha, bagus, cantik kecil, kau hanya perlu menunggu untuk menjadi wanitaku, wanita Ouyang Fei. Pemuda berjubah ungu itu tertawa penuh kemenangan. Tepat ketika kerumunan di bawah ramai berdiskusi. Wus, setelah mendengar penjelasan Ye Nantian, ekspresi semua orang berubah drastis, masing-masing tampak seperti kehilangan orang tua, sangat terpukul. Haha, si cantik kecil, kau dengar itu. Bahkan orang-orangmu sendiri menganggap Qinlangmu bukan tandinganmu. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Ouyang Fei menoleh ke Ye Qingseng, berseri-seri penuh kebanggaan. Itu karena mereka tidak tahu seberapa kuat Qinlang. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatakan itu, balas Ye Qingseng dengan marah. Kau lihat kau tak akan belajar dari kesalahanmu sampai kau berhadapan dengan kematian. Kalau begitu, tunggu saja. Ouyang Fei mensibir. Kurasa kaulah yang akan kena tampar. Ye Qingseng membalas dengan dingin. Haha, baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat siapa yang kena tampar. Ouyang Fei mensibir. Menurutnya, pelindungnya tidak akan pernah kalah. Lagi pula, kekuatan tempur Guo Feng sangat dahsyat. Di Istana Surgawi, dia telah melawan 10 lawan sendirian tanpa mengalami kerugian. Terlebih lagi, ke-10 lawan itu adalah ahli tingkat Kaisar Abadi Puncak. Qin Feng, meskipun tidak lemah, tidak mungkin memiliki kekuatan tempur lebih besar daripada 10 ahli tingkat Kaisar Abadi Puncak, bukan? Namun, tawa Ouyang Fei tidak terdengar jauh. Detik berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Sebuah jeritan tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Segera setelah itu, sesosok badan berlumuran darah, seperti layang-layang dengan tali yang putus, jatuh dari langit, menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah besar. Debu dan batu beterbangan kemana-mana. Hahaha, si cantik kecil, kau lihat itu. Qinlangmu telah dikalahkan oleh pelindungku. Sekarang, kau harus menepati janjimu dan menjadi wanitaku, kan? Ouyang Fei bahkan tidak perlu melihat untuk tahu bahwa yang jatuh adalah Qin Feng. Matanya berkilau dengan cahaya merah serakah saat dia menatap tajam Ye Qingseng yang tidak jauh darinya, tertawa terbahak-bahak sambil berteriak. Oh, begitukah? Lalu kau ingin melihat siapa yang kalah? Ye Qingseng tersenyum manis mendengar ini, menatap Ouyang Fei seolah-olah dia idiot. Haha, ada lagi yang ingin dilihat. Tidak perlu bertanya, itu pasti Qinlang kesayanganmu. Ouyang Fei tertawa, lalu pandangannya beralih ke medan perang di depan. Saat pandangannya bergerak, Ouyang Fei tiba-tiba terkejut. Dia menemukan bahwa orang-orangnya sendiri semuanya menatap dengan sangat terkejut, mulut mereka ternganga, tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Kutu kupret, sekelompok idiot. Bukankah wajar jika Gulau mengalahkan anak Qin itu begitu cepat? Apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Ouyang Fei mensibir melihat pemandangan itu. Kemudian, tatapannya menajam,
tertuju pada medan perang di depannya. Setelah melihatnya, bibirnya berkedut, dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Dia melihat sosok yang familiar berjuang untuk keluar dari kawah yang jauh. Berlumuran darah, penuh luha, pemandangan yang mengerikan. Siapa lagi kalau bukan Gu Lao, orang yang selama ini dia dambakan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin yang kalah itu adalah Gu Lao? Mata Ouyang Fei tiba-tiba melebar, dan dia menjerit seolah-olah kehilangan jiwanya. Dia dengan panik menggosok matanya, mencoba melepaskan diri dari ilusi ini. Namun, meskipun dia menggosok matanya sampai perih, pemandangan di depannya tetap tidak berubah. Pelindungnya yang terpercaya, Gu Aofeng, kini terkulai seperti terong layu. Sementara Qin Feng, yang selama ini dia remehkan, berdiri dengan bangga di kehampaan seperti dewa perang. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, tepat saat itu, Qin Feng tiba-tiba turun dari langit, menginjak langsung kepala Gu Aofeng, sekali lagi menekannya dalam-dalam ke tanah. Leluhur abadi setengah langkah, tidak lebih dari ini. Hahaha, leluhur abadi setengah langkah, bukan apa-apa. Qin Feng berdiri di atas kepala leluhur abadi setengah langkah, Gu Aofeng, dan tertawa terbahak-bahak. Melalui pertarungannya dengan Gu Aofeng, Qin Feng menemukan bahwa leluhur abadi setengah langkah ternyata bukan apa-apa. Meskipun leluhur abadi setengah langkah memang sangat kuat, kekuatan tempurnya secara keseluruhan sebanding dengan lebih dari selusin Kaisar Abadi Puncak. Jika Kaisar Abadi Puncak biasa bertemu dengannya, dia pasti akan menderita kekalahan. Sayangnya, Qin Feng bukanlah kultivator biasa. Dia adalah ahli Dao ekstrim legendaris. Terlebih lagi, dia telah melangkah ke tahap awal alam Dao ekstrim. Ditambah dengan kekuatan tempur puluhan kali lipat dari seorang ahli Dao ekstrim, apa artinya Gu Aofeng yang biasa-biasa saja? Oleh karena itu, setelah hanya 10 gerakan, Gu Aofeng terhempas ke tanah oleh pukulan Qin Feng. Terluha pareh, darah menyembur dari 7 lubang badannya. Tuan Istana Perkasa, Tuan Istana mendominasi. Tuan Istana tak terkalahkan. Tuan Istana, Tuan Istana, Tuan Istana. Setelah hening sejenak, seluruh tempat itu tiba-tiba meledak dengan sorak-sorai dan teriakan yang menggemparkan. Semua tetua dan murid yang hadir memandang Qin Feng dengan kekaguman yang tak terbatas. Mereka hampir ingin berteriak sampai suara mereka serak. Tidak heran semua orang begitu bersemangat. Karena sebelumnya, hampir semua orang percaya bahwa Qin Feng bukanlah tandingan bagi leluhur abadi setengah langkah Gu Aofeng. Begitu Qin Feng dikalahkan, istana 3 orang suci yang baru didirikan akan segera runtuh. Dan mereka, para tetua dan murid istana 3 orang suci, pasti akan menderita pembalasan dari istana surgawi. Pada saat itu, nasib mereka tentu saja akan lebih buruk daripada kematian. Mereka semua telah mencapai titik keputusasaan yang ekstrim. Namun, Qin Feng tiba-tiba membalikkan keadaan dan menang, yang tidak diragukan lagi merupakan pembalikan 360 derajat yang lengkap. Seolah-olah dia langsung menarik semua orang keluar dari jurang keputusasaan. Bagaimana mungkin semua orang tidak bersemangat dan gembira? Tidak, ini tidak nyata. Ini pasti tipuan bocah Qin Feng itu. Bahkan sekarang, Tuan Istana Muda Ouyang Fei masih tidak dapat menerima fakta ini. Begitu. Selesai berbicara, dia meraih seorang bawahan di sampingnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak dengan marah, "Cepat katakan, ini semua palsu, kan? Bahtuuk, Tuan Muda Istana, tolong lepaskan. Aku tidak bisa bernapas." Mata bawahan itu melotot hebat saat dia terbahtuuk-bahtuuk dengan susah payah. "Cepat katakan, ini palsu, benar atau salah?" Mendengar ini, Ouyang Fei tidak melepaskan cengkeramannya, tetapi terus meraung seperti orang gila. Tuan Muda Istana, ini nyata. Gu Lao memang telah kalah." Bawahan itu, wajahnya pucat pasi, bergumam sebagai jawaban. Meskipun mereka tidak dapat menerima hasil ini, fakta tetaplah fakta. Seberapapun mereka mencoba menipu diri sendiri, itu sia-sia. Mendengar ini, Ouyang Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak melonggarkan cengkeramannya, melemparkan bawahannya ke tanah. Kemudian kakinya lemas, dan dia roboh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wajahnya pucat pasi, tanpa warna sama sekali. Matanya kusam dan tak bernyawa, seolah-olah dia telah kehilangan semua semangatnya. "Kalah? Hehe, aku tak pernah menyangka Yang Mulia akan benar-benar dikalahkan."
Tepat setelah dia selesai berbicara, sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Debu dan batu berterbangan kemana-mana, dan sesosok berlumuran darah mendarat dengan cepat di depannya. Ouyang Fei menatap tajam, pupil matanya menyempit tajam. Detik berikutnya, dia melompat berdiri dengan cepat, menerkam sosok itu seperti kilat, meraung marah, "Yang mulia, bangun. Bangun sekarang, pergi dan bunuh dia." Bah Tuuk, Tuan Muda Istana, maafkan aku, ini ketidakmampuanku. Aku bukan tandingannya, iya, kita kalah. Mendengar ini, Gu Aofeng Bah Tuuk darah tak terkendali. Tidak, kau adalah leluhur abadi setengah langkah legendaris. Bagaimana mungkin kau dikalahkan oleh seekor semut di puncak alam kaisar abadi? Ouyang Fei meraung dengan amarah yang tak tertahankan, matanya melebar karena amarah. Uhuk, dia bukan sekadar kultivator puncak kaisar abadi biasa, tetapi seorang ahli tertinggi legendaris. Jadi, kekalahanku, aku tidak menyesal. Gu Aofeng bergumam menjawab. Melalui percakapan mereka sebelumnya, Gu Aofeng juga menyadari bahwa Qin Feng adalah seorang ahli tertinggi legendaris. Terutama pukulan terakhir itu, ledakan kekuatan tempur lebih dari 30 kali lipat, masih meninggalkannya dengan rasa takut yang mendalam. Dia mengerti bahwa jika Qin Feng tidak menunjukkan belas kasihan pada akhirnya, dia pasti tidak akan hidup sekarang. Jadi, kau benar-benar bukan tandingannya. Mendengar ini, Ouyang Fei terduduk lemas di tanah dalam keputusasaan. Meskipun hasilnya kejam, dan dia merasa sulit untuk menerimanya. Tapi sekarang keadaan sudah sampai seperti ini, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ya, aku memang bukan tandingan baginya. Untuk menghadapinya, kepala istana kita harus turun tangan secara pribadi. Namun, istana surgawi jauh dari sini, dan kepala istana akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke sini. Seperti kata pepatah, air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga saat itu juga. Jika kita ingin hidup, kita harus terlebih dahulu tunduk kepada Qin Feng dan mengakui kekalahan. Mungkin dia akan mengampuni kita karena kita berasal dari istana surgawi. Setelah kita kembali ke istana surgawi, kita dapat mengadu kepada kepala istana dan memintanya untuk menanganinya secara pribadi. Bibir Gu Aofeng sedikit bergerak saat ia diam-diam menyampaikan kata-katanya kepada Ouyang Fei, memberitahunya tentang cara untuk bertahan hidup. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Gu. Aku akan tunduk padanya sekarang dan menyelesaikan urusan dengannya nanti. Ouyang Fei mengangguk cepat setelah mendengar ini. Begitu selesai berbicara, ia menekuk lututnya dan berlutut dengan berat di tanah, berulang kali bersujud kepada Qin Feng yang mendekat. Senior, ampuni aku, aku salah, aku bersedia menebus kesalahan. Kumohon, senior, demi istana surgawi kita, lepaskan aku. Mendengar ini, Qin Feng mensibir, demi istana surgawimu. Apa itu istana surgawimu? Apakah itu pantas mendapatkan rasa hormatku? Begitu. Selesai berbicara, badan Qin Feng melesat, dan dia bergegas ke sisi Gu Aofeng, mengangkat tangan kanannya dan langsung menekan dahi Gu Aofeng. Saat metode ekstraksi kebenaran mendalam purba mulai beroperasi, badan Gu Aofeng bergetar hebat. Beberapa jenis kebenaran mendalam abadi yang tersembunyi di dalam dantiannya segera dan tak terkendali terlepas, terus mengalir ke badan Qin Feng. Aura Qin Feng semakin kuat. Haha, luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli alam leluhur abadi setengah langkah, kebenaran mendalam abadi yang dia pahami benar-benar kuat. Merasakan kebenaran mendalam abadi yang tak berujung mengalir ke singgasana tertinggi di atas dantiannya seperti sungai yang meluap, Qin Feng tidak bisa menahan rasa gembiranya, tertawa terbahak-bahak. Jika kebenaran mendalam abadi di dalam para ahli alam kaisar abadi puncak itu seperti aliran air yang menetes, maka kebenaran mendalam abadi di dalam badan Gu Aofeng seperti sungai yang mengamuk dan tak terbatas, mengalir deras dan megah. Jika dia bisa sepenuhnya mengekstrak semua kebenaran mendalam abadi dari badan Gu Aofeng dan mengklaimnya untuk dirinya sendiri, dia pasti bisa melompat ke alam tertinggi tahap akhir dalam satu kali serangan. Maju 2 tingkat, jangan remehkan 2 tingkat ini. Lagi pula, fondasi Qin Feng sangat mendalam. Dia harus memahami semua 20 lebih misteri Dao abadi yang terkandung dalam singgasana tertinggi hingga tingkat tertentu sebelum dia berhasil naik 1 peringkat. Tapi sekarang, dia bisa langsung naik 2 peringkat. Ini juga berarti bahwa misteri Dao abadi yang terkandung dalam badan Gu Aofeng benar-benar sebanding dengan lebih dari selusin kaisar abadi puncak. Ah, hentikan,
Hentikan sekarang. Aku adalah salah satu dari 10 leluhur abadi setengah langkah dari Istana Surgawi. Jika kau berani membunuhku hari ini, Istana Surgawi kami pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ketika pembalasan Istana Surgawi turun, kau tidak hanya akan mati, tetapi aula 3 orang suci yang kau dirikan juga akan langsung runtuh dan lenyap. Melihat krisis hidup dan mati, Gu Aofeng tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah. Kau akan mati, dan kau masih mengancamku. Qin Feng mendengus dingin mendengar ini. Begitu suaranya berhenti, dia tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah mempercepat proses pengupasan. Sekitar setengah batang dupa kemudian, sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Badan fisik Gu Aofeng meledak, jiwanya tercerai-berai. Kekuatan mendalam dari jalan abadi di dalam badannya benar-benar dilucuti oleh Qin Feng. Pada saat yang sama, sebuah ledakan teredam bergema dari dalam badan Qin Feng. Dia langsung membebaskan diri dari belenggunya dan melangkah ke tahap akhir alam Dao ekstrim. Auranya, seperti kembang api, tiba-tiba melambung ke langit. Bersambung. Demikianlah cerita Menara Kosmik di part 138. Terus bersama dengan suara serak hingga part 140 di akhir novel ini.